Yang namanya rapat saya yakin semuanya kan nggak akan diajak. Yang diajak kalau dengan teknis wajar. Mau dibongkar, yang usaha nggak ada, gimana tuh? Makan dari mana? Sekarang masa sekolah anak saya harus diberhentiin nggak sekolah? Sudah dibongkar ini barang-barangnya. Realisasikan kita. Ini yang besar-besar ini bagaimana janji Bapak Kadem saya masih ingat. Ada uang, ada barang. Bukan, waktu di Ibis. Seperti yang kalian lihat, Dari kecil di sini. Gak ada tempat untuk pulang deh. Agustus merdeka bukan merdeka. Bulan ini kita bukan merdeka. Enggak. Kita gak ada merdeka. Sekarang gini, Bapak kalau cuma-cuma kenapa kalau kita tetap sekarang gini, kalau ini kan penataan ini program pemerintah nih Pak. Kami PTPN harus mendukung program pemerintah. PTPN diminta ini PTPN yang punya wilayah. Ya, pemerintah mau ini menjadikan seperti dulu lagi. Enak, tetapi tolong ya masyarakat yang ada di sini itu di lokasinya tempat yang PTPN. Oke, tapi ya kondisi ini kan jangan kayak di dalam metro. Oke, kapan menjelaskan segera? Begitu dapat persetujuan kemarin kita sudah mulai mengikuti apa yang dilakukan. Itulah yang akan kita lakukan. Tanyakan berapa tuh jumlah dari siapa yang kemarin yang sudah mendapatkan itulah yang menjadi kewajibannya untuk merelokasi itu. Pesannya apa? Jangan disia-siakan mereka. Yang penting ini program percepatan PTPN segera menurut program untuk pembangunan. Itu saya katakan tugas PTPN ini mengambil hasil sesuai dengan surat pernyataan kemarin itu. Kan sudah membuat pernyataan semua nih. Sama kan pernyataan sama. Kan nah sekarang oke lah supaya ini memanusiakan tidak menjadi orang yang tidak disediakan. Kurang baik apa? Nama apa saya Pak? Kurang baik Pak. Jangan banyak-banyak. Pak, maaf. Kenapa Bapak tidak ada? Ini masih terlalu ini maaf. Lalu kata Bapak mewakili, kenapa waktu saya di apa namanya? Waktu saya ngobrol sama Bapak di apa namanya? Di waktu di pabrik tidak diwakili. Kenapa di DPR diwakili? Bahasanya Pak Freddy dengan bahasa saya sama ini. Yang mana Pak harus seperti itu? Pak KDM juga nggak diizin dulu Pak. Nah sekarang perwakilan dari Pemprov yang mau ngomong nih. Ada nggak perwakilan dari Pemprov? Ini Pemprov mana? Pemprov mana? Ini ya kan? PTPN kan sudah agak-agak. Ya kan? Mana Pemprov? Nah, iya.
Ini Pemprov yang akan menjawab, ya kan? Karena apa, programnya PTPN menindaklanjuti programnya pemerintah sudah kita oke. Nah sekarang programnya Pemprov ini seperti apa? Ini perwakilan dari Pemprov nih, Bapak Ibu. Jangan nanti PTPN itu disebutkan teman. Soalnya kalau misalkan sekarang itu udah ada alat besar, ini mau dikemanain di mana? Makanan kita, barang-barang kami, apakah mau dipakai suluh? Apakah mau dibuat kayu bakar? Buat apa? Tapi kalau misalkan kita ada jeda, Bapak membangun dulu tempat relokasi sebesar apapun yang akan kami tempati. Bapak membangun, kami membongkar. Setuju. Kita salah. Yuk, ya. Ayo nggak bongkar mah babari, Bapak. Kalau misalkan kami bongkar sekarang, mau dikemanain barang kami? Kami barang bikin hasil utang dari bank, Pak. Bagi kami ini manfaat. Nah, nanti kalau misalkan ini kami yang bongkar, alat Bisa dipakai lagi. dimanfaatin. Bisa dipakai buat saung, buat apa? Tapi kalau misalkan alat Nggak mau besar bajir. yang Kemarin dibongkar, dikasih susah kesempatan dong. untuk mempublikasi pertanyaannya, kenapa nggak dibuka sendiri? Kan sudah dikasih tahu. Ya. Terus saya tanya Ibu, kenapa nggak dibuka sendiri? Gimana, Bro? Bapak kan tadi nanyanya begitu, udah dikasih tahu. Nah, kami udah tahu. Kami juga minta ke Pemprov, tolong siapkan dulu. Ya, nggak usah pakai dosa, nggak usah Bapak datang lagi ke sini. Pokoknya Bapak pesen aja, Sebagai warga masyarakat Coba. di sini datang kita di sini sadar. aja. Sementara Bapak menyiapkan relokasi, Ibu. Yang baik. Ya, Buat giliran ibu Pemprov yang semuanya. menyampaikan, tolong dengerin. Komunikasi dengan beberapa dan tidak ada batas di lingkungan, lalu juga sampai dengan aspirasi ke dewan. Jadi bukan hal yang baru ini. Saya mohon kalau komunikasinya itu saling sanggap, tidak ada informasi yang tersampaikan dengan baik. Mohon izin, ini masa. Jangan sampai nanti kalau komunikasi seperti ini, bagaimana informasi pada rekan-rekan semuanya tersampaikan dengan baik. Yang pertama yang dapat kami pastikan ya Bu ya, dari Pemprov menunjang apa yang menjadi kerjasamanya dengan BPN. Yang pertama Bu, dikehendaki adanya penertiban terkait dengan penataan. Itu tiap hari di Pemda Provinsi rapat Bu. Sampai kemarin terakhir beliau juga rapat. Jumlah semuanya saudara yang ada di kita semuanya tertampung. Yang jadi masalah itu jangan sampai ada saudara kita yang tidak sampai tercatat untuk yang namanya nanti perolehan jungkur relokasi. Semuanya tertampung Bu dan sudah divalidasi oleh Pak Pulung betul. Makanya tadi beliau kurang berkenan di saat ada yang ngomong cuma 600 meter. Tidak demikian. Layoutnya itu sudah. Sekarang tadi malam itu penetapan anggarnya juga sudah diselenggarakan oleh Ketua PPAS. Makanya hari ini dikehendaki kerjasamanya. Iya, Yang Pak. jadi masalah Ibu yang perlu diperhatikan buat rekan-rekan, jangan sampai ada saudara kita yang sudah berdagang namun tidak tercatat. Itu yang jadi perhatian. Karena besok kalau validasi ini tidak terselenggara dengan baik dan tidak diamini oleh PTPN, itu Ibu ataupun Bapak tidak dapat. Itu yang menjadi urusan. Mohon itu yang diperhatikan. Siapa yang belum tercatat? Data ada yang nama di PTPN. Mohon jangan berpikir kondisi perasaan sekarang. Di sini masih ada tindak lanjut Bu. Pak Ferdian kemarin menyampaikan 500.000 juga ternyata berat. Alhamdulillah ada kebijakan toleransi Bu. Nanti ada insentif dan dimohonkan kepada Pak Pulung, Pak ini warga kami jangan dulu dipungut terkait konsekuensi yang namanya sewa, yang namanya rapat. Saya yakin semuanya kan nggak akan diajak, yang diajak adalah dinas teknis, wajar. Makanya perolehan informasi dari Bapak dan Ibu belum duduk. Namun saya mohon yang menjadi masalah itu jangan sampai ada warga kita yang tidak tercatat menjadi pedagang, karena besok masa depannya gimana kelanjutan usaha dagang. Maaf sekali sama bapak-bapak pejabat yang saya hadapi sekarang, yang saya hormati sekarang. Maaf, kenapa ada eksekusi sekarang hari ini tidak ada dari kemarin?
Bu, dari Mei, Bu, informasi iya. kita Iya. disampaikan tidak hanya sebatas pada PTPN, kewilayahan juga kecamatan dan desa. Makanya Bapak Ibu kan menyaksikan datang ke sini semuanya karena bagian daripada penyelenggaraan usaha. Nah, itulah dituntut yang namanya kepercayaan. Karena kejadiannya itu akan datang yang lebih baik, belum tentu kan bisa kami jawab sekarang, Pak. Belum tentu itu menjadi keyakinan Bapak Ibu, itu wajar. Namun yang namanya pemerintahan kan nggak kemana-mana, Bu. Ibu bisa ngontrak ke dinasnya, Ibu bisa menyampaikan, bahkan sekiranya ada kami yang sifatnya dolim, Ibu bisa melaporkan. Boleh, Nah, boleh enggak, Pak. Nah, Boleh, ya? makanya kami, Pak, bersama PTPN tidak mungkin semena-mena. Kami menghargai ini ada barang yang berharga. Mulai tadi yang Ibu sampaikan, kami mengupayakan jangan sampai terbuldoser, terekor, nanti akan menjadi semuanya. Sekiranya yang dapat dimanfaatkan, kami bantu. Betul, makanya kami bantu. Betul, makanya kan kami punya anggota. Barang-barang ini berharga, kami hargai. Dan kami tadi sudah disampaikan juga. Betul, makanya kami menyampaikan mana yang perlu dilakukan evakuasi terlebih dahulu. Itu Pak, mohon kerjasamanya. Nah, Bapak kan meminta kerjasama, ya kan? Nah, yang dipindahin itu kan barang-barang mau dikemanain, Bapak mau kemanain coba? Sementara kan diamanatkan dulu sama yang punya warung. Nah, yang punya warung mau kelari kemana? Sedangkan dia nggak punya apa-apa, nggak punya tempat yang lain. Kita punya rumah, Pak. Iya. Mau meninggal pun di tempat orang sini, Pak. Dia meninggal. Mohon ada nomor satu dulu, Mas. Videonya supaya nanti di sini juga ada pacaman. Ada. Mohon supaya apa? Menjadi Orang putih bongkar candi Damel kedua itu 14 jadi dukung orang tempat jadi kemana ya jalan lah malu kan dibongkar itu kemana nya titip nggak dibandang tapi terus sekolah kan barang dibongkar sama cacan nya aja berarti akhirnya orangnya kudu gitu emang kudu nggak beres lah nah pemirsa kan orang kayak keseras mau kilo ya udah menang beres sama orangnya aku kan orang kayaknya baru iya nya mau dibongkar terus candi berhenti ya kan orang menjelang apa belum hanya gitu Iya teh, teh aja pemberitahuan ya Bu. di stop ulah pusingan pada hari itu nggak mau bapak nah bapak seperti adi orang miskin jadi Pak 12 jalannya ini adi mana tahan ini pemilik bapak udah cicing di mana Pak setelah dibongkar ya sok damel kena kiosnya baru lah bertadi itu yang dibongkar itu kan yang kubeko bongkar mandiri masing-masingnya ini ada bongkar itu dari Jadi gempar ibunya. jadi kebubuh ya mah tuh coba beko meskipun nanu kayaknya atuh aku bongkar aku bako mah ulah sih aku beko mah atau suka nah di ku sendiri-sendiri mah gitu masing-masing iya nya masing-masing anu punya jongkoknya tahu saya juga itu memang tahu apa juga masing-masing gitu. Ibu teh udah berapa lama jualan di sini deh Bu? Wah, udah berapa orang tahunan? Tahunan. Udah lama, berapa puluh tahun atau? Puluhan tahun baru sekarang ya Bu ya dibongkar. Mau dibongkar, yang usaha nggak ada, gimana tuh? Makan dari mana? Sendiri ya untuk makan itu. Saya di sini kerja dari Jongkok Pataruman. Jongkok saya di bawah di batas apa namanya teh? Bok Belendung JP2. Ada jongkok saya di situ. Suami saya sakit, stroke udah 3 tahun, Agustus ini 3 tahun. Sekarang mau jongkok dibongkar, saya makan dari mana? Gitu. Tapi tinggal emang tiap hari di sini Bu. Sehari-hari. Saya kerja tiap hari di sini. Itu di jongkok saya mah anak saya yang nungguin gitu. Kalau di jongkok bawah mah kan kadang-kadang rame, kadang-kadang sepi gitu. Jadi kan saya mah berusaha ngurusin anak sekolah Iya. dari jongkok gitu. Maka sehari-hari ngurusin orang ngurusin suami sakit stroke dari jongkok. Sekarang jongkok mau dibongkar, makan dari mana saya? Sekolah anak dari mana coba? Apalagi itu Bapak
gubernur kok mau ngasih ke saya, minta ini, minta apa, minta bantuan untuk nyembuhin suami saya, bisa kerja lagi. Kalau jongkok dibongkar juga nggak apa-apa kalau suami kerja mah. Kalau ini kan suami sakit, Nah, udah ini sampai 3 tahun. tuh teman-teman, jadi ini keluh kesah ibu siapa ini teh? Ibu Sarti Kasari. Ibu Dari Sarti Lembang. dari Lembang, rumah makan Saung Pataruma nih. Ini Iya, keluh kesahnya ya. Iya, rumah Kepada- juga saya nggak punya rumah. Oh, jadi ibu selama ini tinggal emang di sini. Enggak, pulang ke Jongkok kan? Ke Jongkok yang kan di- saya teh jadi sehari-hari tinggal di Jongkok. Jadi rumah teh saya ditinggalin. Jadi rumah saya teh ambruk gitu. Oh. Kan jadi suami saya nggak bisa ngebenerin teh. Itu sakitnya ya. Sakit. Jadi nggak bisa ngebenerin rumah gitu. Coba tuh bilang aja ke Pak Gubernur gimana ibu, Iya. perasaannya pengen gimana gitu. Ya kalau ini mah, iya emang sih kalau dibongkar ya udah gimana gitu. Tapi minta ini, minta bantuannya untuk bikin apa? Untuk nyembuhin suami, minta bantuan buat makan, rumah gitu. Gimana kalau jongkok dibongkar rumah? Saya tinggal di mana? Suami sakit lah. Jongkok mau dibongkar, saya gimana tinggal di mana? Bapak Gubernur. Suami saya sakit, sekolah anak di mana? Kan sekolah tuh harus biaya. Saya Iya, di ya. sini kerja gitu. Saya jadi bingung. Semoga aja nanti ada solusinya ya Bu. Iya. Karena Ya, tadi di mudah-mudahan ya. depan sana lagi negosiasi ya para Iya. warga. Iya, makasih. Mudah-mudahan wae ini kedengar sama itu, sama gubernur ya. Iya. Saya RT 2 RW 7 Ini teh Jalan Raya Subang ya Bu. Subang, iya. Subang Bandung, Lembang. Subang Bandung. Saya mah tinggal mah di Jalan Ciboloi situ. Oh. Tinggal mah di situ. Rumah saya mah udah ambruk. Kan gak bisa ngebetulin katanya suaminya sakit udah 3 tahun ini. Agustus ini 3 tahun. Tinggal di Jongkok sehari-hari. Sekarang Oh. saya pulang kemana? Bapak udah lama 3 tahun. sakitnya 3 tahun. Iya stroke, nggak bisa Stroke ya. jalan, nggak bisa ngomong. Jadi Gitu, cuman Pak. ibu aja yang bisa bekerja ya Bu ya? Iya, kadang-kadang anak gitu kan, anak juga ada tanggung jawabnya gitu. Iya ya, udah Sama pada nikah keluarganya, ya, udah iya, berkeluarga. Udah pada nikah gitu. Gimana saya pulang sekarang? Jongkok dibongkar, saya pulang kemana? Nggak punya rumah, bukan nggak punya sih. Ambruk tuh ya. Ambruk ya, Iya, harus tinggal- diperbaiki ya. Iya, harus diperbaiki gitu. Ya Semoga aja, mudah-mudahan. mudah-mudahan nanti Mudah-mudahan we ada ininya. direlokasi sama Iya. Pak Dedi ya Bu ya. Iya, mudah-mudahan we. Sekarang masa sekolah anak saya harus diberhentiin gak sekolah? Iya. Kan sekarang sekolah teh harus dimajuin. Nah. Kalau Joko dibongkar, sekolah di mana? Harus biaya sekolah, harus ongkos, harus makan. Makan juga merenang ke mana kalau anak biaya Joko dibongkar? Iya. Makan anak saya dari mana gitu. Baik atuh Ibu, terima kasih ya Ibu. Semoga aja didengar sama Pak KDM ya, Pak Gubernur. Mudah-mudahan we. Terima kasih. Iya. Kasih Pak. Assalamualaikum. Ini para pengunjung yang datang ke Lembang ya. Maaf nih mengganggu sebentar ya AA. Ini AA dari mana? Mau kemana nih? Dari Karawang. Wah dari Karawang. Oh dari Karawang sengaja main ke Lembang ke sini ya. Apa makan-makan sini. Makan-makan ya, niis lah kalau kata orang Sunda mah. Nah, Ini ngelihat bangunan yang di sini kan rencananya hari ini tuh mau dibongkar nih. AA sebagai pengunjung gimana tuh kesannya dan perasaannya? perasaannya dari dulu sih saya emang kalau main selalu sini sih sama teman-teman sini. Ya kayak buat nongkrong aja. Terus kalau emang ini dibongkar sih kalau malam-malam jadi Sepi ya, jalannya jadi sini jadi palawur lah. pelaur ya, Serem lah. pelaur begal ya. Gitu. Kalau geng motor lah takutnya mah ya. Berarti gitulah teman-teman, ini para pengunjung di sini memang sih setuju-setuju aja ya pembongkaran ini tuh biar rapi. Cuman di sisi negatifnya ya gitu, takut ada hal-hal negatif ya kayak kriminal gitu ya, kriminalitas. Oke, baik, terima kasih AA, terima kasih, hatur nuhun, salam buat warga Karawang. Nih maaf nih dengan
Bapak siapa ini namanya? Bapak Arif, Pak. Bapak Arif. Bapak Arif tinggal di sini sudah lama? Saya 1 tahun, Pak. 1 tahun. Oh, di sini kerja. Kerja saya. Kerja. Ini dengan Bapak Arif dan Ibu siapa tadi namanya, saya lupa lagi. Oh, lupaan si Bapak. Nama saya Ibu Sartika Sari. Pak. Oh, Bu Sartika Sari. Iya. Ini keluh kesahnya tadi nggak bisa bekerja, suaminya, terus ibu di sini sebagai cuman sebagai pekerja. Iya. Menggimanakan ke Bapak KDM tuh. Sekolah nggak bisa, Pak. Anak saya sekolah. Suami saya sakit udah 3 tahun nih Agustus. Yang kok mau dibongkar, saya pulang kemana? Rumah saya nggak punya, Pak. Udah ambruk, nggak bisa ngebetulin karena suami saya sakit. Gitu. Berarti Ya, kalau ini dibongkar mah ibu berarti nganggur ya, sama ini. nganggur, sama saya tinggal dari mana gitu. Ya mudah-mudahan ada ininya ke Bapak, minta bantuannya gitu. Apa seharusnya saya jadi punya rumah, anak sekolah gitu, Pak. Ya, ibu kasarnya jadi tulang punggung juga. Kayak suaminya nggak bisa kerja kan, Pak, karena terhalang karena penyakit ya, Pak. Stroke, Pak, udah 3 tahun. Agustus ini 3 tahun teh. Aduh, Masya Allah ini ibu sudah tidak ini hari ini banget ya Bu ya dibongkarnya, jadi udah bingung gitu, udah bingung mau apa gitu. Jadi kata orang Sunda mah ibu teh gemper, sedih gitu. Sedih. Jadi kan gempernya aku teh nggak punya apa-apa gitu. Suami punya sakit gitu. Kerja juga cuman kerjanya dari jongkok gitu. Berarti ini yang punyanya nggak ada di sini sekarang? Ada lagi kumpulan. Lagi kumpul. Iya, lagi kumpulan. Lagi kumpul. Jadi yang punya jongko-jongko di sini itu lagi negosiasi bahwa ini tuh memang sih untuk hari ini mau dibongkarnya, cuman pada negonya itu barang-barang berharganya itu bingungnya, beliau-beliau ini bingungnya mau dikemanain barang-barang berharganya gitu ya, gitu teman-teman. Oke, baik, terima kasih AA, Ibu, semoga sehat selalu ya. Semoga ada solusinya untuk kedepannya seperti apa. Atau ada rest area kah di sini gitu. Jadi para pedagang tuh jadi rest areanya. Memang ini memang bagus sih untuk dibikin taman kembali ya, direboisasi lagi. Cuman nanti untuk para pedagang itu semoga saja bisa dibangun, dipercepat lah intinya. Tadi saya mendengar itu mereka itu pengen sebetulnya dibikinkan dulu tempat untuk berdagangnya, baru ini dibongkar. Tadi yang saya dengar seperti itu. Cuman untuk kelanjutannya nanti saya update lagi ya infonya untuk kedepannya. Terima kasih Ibu Tunuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mapai Lembur Kuring bersama saya Manggali. Baik teman-teman YouTube dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu, senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, di video kali ini Manggali sedang berada di Jalan Raya Subang, Bandung. Nah infonya hari ini itu tanggal 8 Agustus 2025, bangunan-bangunan atau warung-warung yang berada di Jalan Subang ini akan dibongkar oleh Pemprov Jabar. Nah barang-barangnya belum pada dikeluarin dan alat-alat beratnya sudah ada di sini ya teman-teman. Tadi saya lihat untuk bekonya sudah ada di sini. Nah kita ikutin terus Manggali gimana kelanjutannya untuk pembongkaran di Jalan Subang, kita ikutin terus. Yuk. Baik teman-teman, inilah warung-warung yang berada di pinggiran Jalan Raya Subang. Ini di depan saya itu adalah perbatasan antara Subang dan Bandung. Nah teman-teman, yang terkenal ini dengan nama Lembang ya, Tangkuban Perahu, ini Jalan Raya Tanjakan MN. Nah ini warga-warga sudah pada kumpul di sini. Nih para pedagang memang sedang bernegosiasi dengan pihak pemerintah di
perbatasan sana ya, di dekat Gapura tuh teman-teman. Ini teman-teman ada bendera One Piece deh. Ayo Pak Bupati na aja nih. Ayo Pak Bupati na aja nih. Bapak mah di dia sebagai apa Pak? Abdinya ada di LH abdi. Oh LH. Jadi nanti ngebantu ya kalau misalkan pembongkaran. Minta waktu 2 hari dibongkarnya. ke waktu 2 hari ya pedagang. Jadi untuk supaya barang-barangnya udah pada keluar semua. Untuk membereskan barang-barang ini. Jadi tadi itu memang berkumpul untuk negosiasi untuk itunya ya. Kalau untuk pembongkaran mah para pedagang sudah istilahnya nggak ada masalah ya Pak ya. Ada masalah, cuman minta 2 hari waktunya gitu. Jadi bukan minta barang-barangnya supaya keluar semua. Jadi bukan menolak. Pak. Nah baik teman-teman, jadi warung yang berada di perbatasan antara Subang dan Bandung sudah sebagian barang-barangnya sudah pada dibongkar ya. Itu warung Mang Ujang, barang-barangnya sudah disimpan di dekat warung ini nih. Nah teman-teman, jadi sudah dibongkar ini barang-barangnya. Jadi nggak ada rapatnya. Jadi ini sama Bapak udah langsung dikeluarin aja ya Pak? Sama Satpol PP kayak. Oh sama dibantuin sama Satpol PP? Yang punya nggak lihat, cuma lihat doang. Oh cuman lihat aja. Oh, tanpa ada pemberitahuan ya? Ada. Biasanya kalau ada acara gini rapat kan di desa. Iya, rapat di desa. Oh, jadi belum ada sampai pemberitahuan untuk Nggak ada. ini ya teman-teman. Ini barang-barangnya sudah pada dibongkaran nih sudah. Maaf, dengan Bapak siapa ini? Itu yang punyanya itu. Oh ini. Nah saya tanya-tanya. Maaf ini dengan Bapak siapa Pak? Pak Ujang. Pak Ujang nih. Pak Ujang yang punya warung di sini ya. Namanya warung Pak Ujang nih. Pak Ujang rencananya seperti apa kata pemerintah Pak? Kalau ini sudah dibongkar? Nggak tahu, belum. Belum ada pemberitahuan ke Bapak bahwa. Tanya si ibu. Ada ibu. Oh jadi ibu yang itunya ya? Ya. Nah, baik Pak, makasih. Ini ibu yang punya warung Pak Ujang. Oh warung Pak Ujang nih. Warung si abang kena tadi udah dibongkaran, udah keluar. PT udah dikeluaran, dimasukkan. Ini rencananya kalau sudah dibongkar kayak gini ibu mau kemana Bu? Nggak tahu, Nggak tahu. tempatnya di mana. Tapi dari pemerintah ada pemberitahuan untuk direlokasi kemana gitu? Ya, Oh belum ada. lokasinya belum informasi di mana, di tempat di mana. Belum ya. Sedangkan Pak orang kecil mah di mana? Tapi rencana mungkin belum ada rencana pindah misalnya kemana. Ya pindah nama cina ada, tapi
Udah ada rencana pemerintah juga udah ada relokasi untuk tempat pedagang gitu. Iya, tapi nggak tahu di mana. Seperti rest area kayak gitu ya Bu ya. Oh jadi pemerintah itu udah ada informasi, udah ada tempat gitu buat pedagang khusus gitu ya. Belum ada di mana gitu, rest area mah udah ada, tapi di mana? Tapi udah Nanti di rest area. Udah bilang gitu pemerintah udah bilang gitu udah pasti ada gitu. Nggak tahu Kurang pemerintah. tahu soalnya Kurang tahu. kalau diurus sama Pak Lurah gitu. Oh. Bukan pemerintah itu ya. Jadi sebelum terjadi begini teh dikumpulin sama Lurah gitu. Oh, dikumpulin dulu sebelumnya. Kalau ini mah nggak ada. Cuman ini mah yang kalau kata orang Sunda mah ruas teh ruasnya apanya? Asa ya gelapuran. Gitu. Ruas tapi kan nggak Jadi memang sebelumnya sudah tahu ini bakalan dibongkar, cuman istilahnya mah ruas ya. Kita barang-barangnya ya Pak, intinya yang penting-pentingnya ya. banyak orang yang nggak Yang punya rumah. Oh, jadi di sini tuh memang warga di sini tuh nggak punya rumah juga ya teman-teman. Jadi mulai nggak ada lagi ya. banyak yang nggak punya rumah. Jadi memang tinggalnya di sini. Baik teman-teman, sepertinya di tanggal 8 Agustus 2025 hari Jumat ini untuk proses pembongkaran bangunan-bangunan atau warung-warung yang berada di pinggiran Jalan Raya Subang, Bandung Barat, Lembang ini dihentikan dulu ya sepertinya, karena ini warung-warung atau barang-barang warga yang membuka warung, barang-barangnya sudah mulai dimasukin lagi ya. Ya, Tempat gitu. ya jadi kan berikanlah sekarang gini, tanah pemerintah gitu kan, tanah pemerintah itu kan untuk rakyat ya, untuk rakyat. Nah, Tapi pemerintah nggak nyuruh buat ini kan membangun. ya memang tidak membangun ya. Jadi kan ini disebutkan dulu karena cerita ini ya, cerita dari awal memanfaatkan dia usaha, nah untuk apa ya, untuk perut lah. Nah, memang sekarang pemerintah ada gagasan, makanya di sini ya. Jadi masyarakat itu menunggu relokasi buat tempat pedagang lagi. Iya. Atau gimana? Minta untuk tempat dagang lagi. Iya. Jadi kan untuk berjualan, tapi dengan catatan ya jangan terlalu jauh dari lokasi gitu kan. Kalau bisa itu pun katakan masyarakat tuh. Itu nunggu Pak Gubernur. Iya, Gubernur itu. Supaya lebih enak gitu kan. Tapi udah ada rampiran-rampiran dari sebelumnya, udah 3 kali peringatan. Iya, ada 3 kali peringatan gitu kan. Betulan supaya kan enak lah gitu kan. Mohon karena di sini kan masyarakat tuh memperjuangkan tuh bukan untuk perut lah istilahnya, kan kita sama untuk perut lah gitu. Memperjuangkan. Untuk hari ini sudah ada pemberitahuan ini ya Pak, untuk hari ini Pak. Untuk hari ini ya, bahwa hari ini akan dilaksanakan pembongkaran. Kami kan tidak ada pemberitahuan, kalau nggak salah ya tidak ada pemberitahuan sama sekali. Tapi peringatan sudah ada. Memang peringatan sudah ada sebelumnya, sudah ada. Nah, tapi kan seharusnya dari pemerintahan, mohon maaf ya, kita berbicara di sini ada surat perintah yang terakhir kan, keputusan yang terakhir hitam dan putih, iya dan tidak, ya itulah untuk masyarakat itu, gitu, supaya enak gitu. Nah, jadi keputusan itu kan di sini secara tiba-tiba sekarang tuh Pak. Gitu.
gitu. Masalahnya tiba-tiba, makanya masyarakat juga spontan gitu. Nah, makanya minta supaya tuh ya Pak KDM sekarang itu ya memberikan penjelasan yang lebih jelas gitu. Harapan keinginan dari masyarakat sendiri apa nih Pak? Dengan adanya pembongkaran ini? Ya harapan itu memberikan itu relokasi dulu lah. Relokasi Pak? Iya relokasi dulu untuk masyarakat yang berjualan di sini. Ya karena di sini tuh kan barang-barang pun kan enggak. Jadi Pak, 30 hampir 70% yang di sini itu tunawisma semuanya Pak. Jadi begini, jadi di sini itu dicatat dari Tugu apa namanya, dari area Tugu sampai Astro di sini ada sekitar 203 warung atau jongkok. Dan di sini itu sebetulnya masyarakat itu bukan masyarakat bagus semuanya. Bahkan sampai 70% ya bisa katakan tunawisma gitu. Seperti itu. Selain tadi Pak, selain apa? Apalah. Selain relokasi Pak, apalagi Pak yang diharapkan dari Sebetulnya begini, kami dari awal bahkan kami sendiri sampai ke tahap DPR Provinsi Jawa Barat. Kami menanyakan istilahnya apa ya, keluhan-keluhan kami. Kebetulan saat itu kita diterima oleh Ibu Ine sama Pak Ono Surono waktu itu. Waktu hari Senin tanggal berapa ya kalau nggak salah. Bahkan dia tuh Pak Ono sendiri juga ada kan gitu. Kata Pak Ono gimana? Jadi ini masih simpang siur Pak sebetulnya. Jadi kasus ini saling lempar-melempar dari Pemprov ke PTPN, dari PTPN ke Pemprov. Kalau menurut undang-undang, PTPN itu tahun 2002 itu sebetulnya telah habis kontraknya dan lagi berproses sampai sekarang. Masuk di akal nggak? Sekarang 2025. Dari 2002 sampai ke 2025 masih proses terus. Tapi udah ada peringatan kan katanya. Itu peringatan baru SP1, SP2 sampai SP3 udah ada Pak, memang peringatan. Sampai sosialisasi juga kita ada. Cuman dari sosialisasi itu kita belum ada jawaban yang pasti. Jadi dari apa? Dari tanggal mau dibongkarnya gitu. Dari pihak PT itu menyatakan jadi si pemilik warung itu yang sudah direlokasi, tempat relokasi itu harus menyewa. Dengan anggaran biayanya itu pemilik warung itu harus nyewa dari satu warung itu 500.000 per warung. Satu bulan. 1 bulan. Itu kan memberatkan kami, itu bukan relokasi atuh Pak. Gitu kan. Seperti itu. Kalau sekarang itu nggak bayar gitu. Kalau yang saat ini tidak bayar Pak. Oh, enggak. Kalau kecewaan kami seperti itu harusnya gini Pak. Seharusnya. Kalau seandainya kami melanggar, untuk rakyat kecil itu setiap pelanggaran itu harus ada teguran. Harus ada teguran. Lalu kenapa dari tahun 1973 warung kami udah ada bukti realnya, tertulis dalam surat, bentuk ada. Tapi kenapa baru ditegur sekarang? suratnya dalam bentuk apa itu Pak? Ada lembaran surat dari dulu tahun 1973. Kebetulan kami tidak bawakan dokumennya. Bahkan ada. Jadi itu cuman sebagai alat bukti, bahkan warung kami itu dari 1973 udah ada warung-warung di sini. Walaupun mungkin saat itu bisa dikatakan tidak berizin mungkin ya tetap. Walaupun tidak berizin tapi udah ada surat menyuratnya gitu kan, ada surat bukti otentiknya lah istilahnya gitu kan. Seperti itu. Tapi ini kalau misalkan ini deal dibongkar gimana nih si Bapak? Sebetulnya kita bukan keberatan sih, keberatan. Cuma tolonglah pemerintah saat ini, untuk pemerintah itu sebetulnya jangan terburu-buru ya, jangan terburu-buru gitu. Soalnya terburu-burunya kita berpacu kepada yang udah-udah lah. Contoh kan sekarang Dawan. Sudah ada relokasi belum? Itu jelas kan di YouTube KDM itu 2 bulan kan semenjak KDM itu, sampai sekarang ada nggak? Bahkan uang relokasi itu dari Basnas, Kerohiman itu kan dari Basnas sumbernya. Masuk di akal tidak? Bukan, kalau tidak salah BJB CSR Kabupaten BJB Subang. CSR sama Basnas Pak, tidak ada ininya. Seperti itu. Kalau Basnas setahu saya ya hanya terkait bantuan sembako. Katanya uang Pak. Enggak.
dari CSR? Kita baca dari media juga Pak sebetulnya. Ya kebetulan saya juga hadir pas acara pembagian itu. Enggak, saya juga baca dari media, bahkan uang itu udah dipasrah Pak. Bahkan sampai saat ini kan uang itu dikritik Pak, ada medianya. Nanti Bapak setelah ini bisa dicek, dibaca gitu kan. Iya. Seperti itu Pak. Jadi kita juga ngomong bukan masalah sendiri sendiri, kita kan baca dari media dan lain-lain seperti itu Pak gitu. Nah seperti itu Pak. Cuma yang kami kecewakan begini Pak. Kenapa warung kami sudah ada 1973, kok baru ditegur sekarang? Yang ditegur itu langsung pemilik warung. Lalu kenapa pemerintah tidak ditegur Pak? Lalu kenapa PTPN tidak ditegur? Yang memberi Seperti izin itu. gitu maksudnya? Bukan memberi izin Pak. Memang kita melanggar, cuma dalam setiap pelanggaran itu harus ada teguran. Selama itu mereka tegur gak? Selama dari 1973 itu Pak. Ini jalan provinsi Pak. Tahu kan semuanya juga jalan provinsi. Mungkin dari mulai RI 1 sampai kalangan sampai RT sekalipun mereka tahu Pak. Bangunan ini ada. Tapi kenapa baru dipermasalahkan sekarang? Terus dari pihak Pak KDM itu katanya supaya asli kan kembali ke taman. Coba mereka harus bijaksana juga Pak. Harus bijaksananya gini. Itu yang di taman itu pohon kelapa. Berpikir tidak untuk lanjut ke depannya seperti apa? Itu kan bisa aja nanti musim angin kan, pohon kelapanya tumbang. Terus yang anehnya lagi di atas pohon kelapa ada kabel-kabel Pak. Apakah tidak mengganggu nantinya untuk kedepannya? Jadi proyek-proyek seperti ini Pak, gagal-gagal seperti ini sebetulnya terlalu terburu-buru sebetulnya Pak. Kalau menurut saya gitu. Manfaat untuk masyarakat nggak ada, apa coba manfaatnya? Demo tiap hari. Di Jawa Barat sekarang demo tiap hari Pak. Apa coba manfaatnya? Sekarang masyarakat katanya mau direlokasi. Tempat relokasinya katanya kata si A di sini, terus dari Jalan Cekak si B di sini. Sementara tempat relokasi itu cuma sedikit Pak. Mereka udah berpikir belum secara jauhnya gitu kan? Ini nanti mau dibikin 2 kali 3 atau sekian, sudah diukur belum untuk dan lain-lainnya gitu kan? Seperti itu Pak. Jadi untuk masyarakat di sini Ciater khususnya, kami mengharapkan tolonglah supaya para pemimpin itu bijaksana Pak. Dan bijaksana itu kembali kata bijak itu sendiri Pak. Apa kata bijak itu sebetulnya kan? Gitu. Harus bijak, harus adil kan? Sesuai dengan Undang-Undang tahun 45 kan? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan bagi seluruh pengusaha, bukan. Seluruh rakyat Indonesia. Garis bawah itu Pak. Seperti itu. Jadi sebetulnya masyarakat juga di sini, oke, kita mau KSO, kita juga siap untuk KSO Pak, untuk kerjasama, siap. Kenapa tidak dari dulu? Sebetulnya kami mau KSO seperti mereka ini perusahaan-perusahaan yang besar-besar di sini mau Pak. Cuman mereka itu tidak tahu cara bagaimana untuk menempuh jalur-jalur tersebut. Seperti Cikuda kan, sate Cikuda, itu sate Cikuda kan udah KSO. Kenapa mereka bisa kita tidak bisa? Seperti itu kan. Dan kami mendengar lagi tahun 2002 PTPN itu tahun 2002 PTPN itu kontraknya telah habis katanya. Entah kontrak seperti apa atau gimana, kami kan selentingan. Jadi PTPN itu sebetulnya bukan mempunyai bidang tanah, tapi mempunyai bidang pohon-pohon teh itu sendiri Pak sebetulnya. Kok sekarang jadi dia mengklaim bahkan tanah ini milik PTPN. Nah dari sana kita kecewa. Kalau kita mengaju pada istilahnya pada peraturan gubernur PTPN regional 2 ya 1 untuk ke PTPN. Jadi minta begini aja dari masyarakat. Ke-1, masyarakat siap gak siap. Kalau seandainya ini diharuskan, tolonglah relokasi itu disiapkan dulu relokasinya, tempatnya dan lain-lainnya Pak. Jangan seenak perut ini di sini itu tunawisma semuanya Pak, 70%. Mereka tidak punya rumah Pak. Jangan lihat yang warung-warung yang bagus, coba lihat warung-warung ke bawah Pak. Seperti itu. Ini mau dibawa kemana ini masyarakat kecil ini kan? Sebetulnya rakyat miskin itu, Pak, rakyat kecil itu tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara, bukan tanggung jawab istilahnya RT RW, bukan tanggung jawab negara di sini Pak. Perlu digarisbawahi. Tanggung jawab negara. Lalu peran negara itu di mana coba Pak?
seperti itu. Jadi tolonglah kalau mau relokasi, siapkan dulu tempatnya. Kalau sudah siap tempatnya, lalu aturan mainnya seperti apa. Nah, barulah kami di sini mungkin kalau mau dibongkar juga, kita bisa memindahkan barang-barang dan lain-lainnya ke tempat yang baru itu, Pak. Seperti itu gitu. Terus yang keduanya, kalau berdasarkan KDM katanya harus ada estetika dan lain-lainnya. Katanya, gitu kan, estetika yang lain-lainnya. Coba estetikanya itu yang seperti apa? Beri contoh kita itu, Pak, pedagang itu. Bila perlu misalkan kita tetap tanahnya di sini, tapi bangunan kesatu bangunan dan lain-lainnya bisa kita seragamkan menurut apa namanya yang mereka yang beliau inginkan gitu, harus ada estetika dan lain-lainnya. Kita siap mengikuti, Pak, sebetulnya. Daripada jauh-jauh untuk relokasi, daripada kita pemerintah harus bayar anggaran untuk relokasi dan lain-lain kan. Bagaimana kalau seandainya ini tempat masih di sini, tapi kita mengikuti anjuran pemerintah gitu, seperti dari segi ukuran, warna dan lain-lainnya, estetika menurut pemerintah aja gitu. Kita siap, Pak, bahkan kita siap untuk menanggung biaya sendiri, tidak perlu dari pemerintah, Pak. Bisalah dana-dana buat itu bisa dipakai untuk kebutuhan yang lain kan, seperti itu gitu. Itu harapan dari masyarakat. Terus kenapa sekarang ada beko di sini, Pak? Sebetulnya beko ini tidak ada pemberitahuan sama sekali, Pak. Untuk hari ini tidak ada pemberitahuan. Tidak ada pemberitahuan. Sekali lagi, beko-beko ini turun ke sini itu tidak ada pemberitahuan sama sekali ke masyarakat, ke pihak desa, ataupun ke pemilik warung. Tidak ada, Pak. Kalau bunyi dari surat pemberitahuan pertama, pemberitahuan kedua, dan selanjutnya kan ada surat pemberian surat ketiga tuh ya, pemberitahuan ketiga. Apa itu bunyinya? Bunyinya ya seperti inilah. Pokoknya Joko ini harus, warung-warung ini harus ditertibkan, pembongkaran mandiri. Seperti itu. Tapi memang tidak diidahkan begitu ya? Kita bukan tidak diidahkan, Pak. Kita diidahkan. Makanya kita langsung ke DPR, Pak. Langsung ke DPR. Langsung ke gedung PT-nya langsung. Kita juga sama warga negara, Pak. Warga negara Indonesia itu punya hak semuanya juga, Pak. Mau miskin, mau kaya, mau pejabat, mau siapa aja tetap punya hak. Kita juga warga negara wajib, Pak, punya hak untuk hidup. Jauh-jauhnya untuk sejahtera, untuk hidup aja lah. Kalau untuk sejahtera istilahnya kan masih jauh lah. Untuk hidup aja, layak untuk hidup aja. Maka kita memperjuangkan itu sampai ke DPR. Bahkan dari DPR masih belum ada keputusan. Nanti sosialisasi, katanya nanti dari pihak DPR katanya sosialisasi ke sini. Tapi DPR sendiri tidak ada, Pak, untuk sosialisasi seperti itu. Tidak ada turun ke sini ke lapangan gitu kan. Dan sosialisasi kemarin yang terakhir yang di Balai Desa itu, sosialisasinya tidak ada tidak ada keputusan persetujuan kedua belah pihak, Pak. Jadi keputusannya cuma sepihak. Warung harus dibongkar katanya kan, terus per bulan harus sewa 500.000. Dan untuk uang sewa nanti kita bicarakan lagi katanya. Seperti itu, Pak. Apakah adil seperti itu? Cuma sepihak. Gitu kan. Sementara ini negara undang-undang, Pak. Walaupun negara undang-undang, kenapa mereka tidak sesuai dengan undang-undang? Tolonglah tinjau lagi undang-undang agrarianya, tinjau lagi perubahan undang-undang agraria tahun tahun 2023 kalau nggak salah ya udah diperbarui kan. Tinjau lagi lah, jangan sampai istilahnya karena kebijakan seseorang itu bisa menyengsarakan rakyat lah, seperti itu, Pak. Gitu. Coba aja untuk sekarang dari Dauan sampai ke sini. Apakah ada relokasi, Pak? Udah 6 bulan. Saya bertanya lagi, ada relokasi tidak? Kalau cuma omon-omon kami juga bisa, Pak, kepada mereka nanti kayak bayar sekian miliar. Tapi kan cuma omon-omon. Masyarakat itu tidak mempersulit sebetulnya. Yang mempersulit itu negara, Pak. Masyarakat itu tidak mempersulit. Kalau untuk masyarakat silakan, kalau mau relokasi silakan cari tempat relokasinya, bangunkan tempatnya, lalu mereka suruh pindah. Nah udah pindah baru ini dibongkar. Bukan terbalik, dibongkar dulu, nanti bikin bangunan barunya tahu kapan dan lain-lainnya kan belum ya masih terbalik lah gitu kan. Kalau pemerintah bijaksana ya harus seperti itu.
siapkan dulu tanah relokasinya, siapkan tempatnya, bangunannya, dan lain-lainnya. Nanti setelah mereka pindah menempati warung-warung usaha yang baru, barulah ini dibongkar. Jadi poinnya itu maunya ada relokasi dulu, Betul. baru bongkar gitu. Betul gitu. Kalau seandainya ini harus dibongkar. Kalau seandainya kita masih bisa mediasi, bagaimana caranya warung kita tetap di sini? Nanti untuk ukuran dan lain-lainnya kita mengikuti aturan dari pemerintah. Seperti itu, Pak. Permintaan di situ harus, katanya kan kata pemerintah harus bijaksana. Lalu kebijaksanaan seperti apa coba? Maka boleh sedikit Ya. mungkin dijelaskan namanya siapa dan dalam hal ini Akang sebagai pemilik warung juga Oh, atau ya. memang bisa dikatakan sebagai perwakilan dari para pemilik warung yang ada di sini untuk bisa menyampaikan aspirasi ini. Kita nama saya Rahmat Iqbal. Ya. Kebetulan kita warga Ciater sendiri, domisili di Ciater, dan kebetulan saya domisili di warung sendiri, punya warung sendiri. Punya warung di sini. Punya warung Ya. di sini di sebelah bawah gitu. Oh, jadi mungkin di sisi lain Akang menyampaikan aspirasi apa yang ada dalam ya Akang sendiri. Betul. Terus juga dalam hal ini punya mandat nggak sih untuk menyampaikan sebuah statement yang tentunya sudah Akang sampaikan dengan teman-teman yang lain pemilik warung di sini. Ya tolonglah, kalau untuk saya sendiri, untuk negara, kepala untuk negara dulu, untuk negara, kami itu rakyat. Kami itu rakyat. Rakyat itu istilahnya tanggung jawab negara. Rakyat miskin itu tanggung jawab negara sebetulnya. Negara punya berwenang untuk mensejahterakan rakyatnya. Berarti kami menuntut kesejahteraan menurut undang-undang, kan? Seperti itu. Yang keduanya, kata pemerintah, katanya pemerintah bijaksana. Jadi kita itu mau kembali ke kata bijaksana itu sendiri. Kebijakan itu apa bentuk arti kata bijak? Apakah sudah bijaksana? Gitu kan? Apakah dengan cara ini pemerintah bijaksana? Seperti itu gitu. Terus yang ketiganya, tolong diperhitungkan kembali sisi negatifnya, sisi positifnya. Seperti itu. Jadi jangan cuma berbicara saja, misalkan ini supaya penghijauan, supaya itu, supaya ini. Sekarang yang udah ada hijau tidak? Malah lebih kumuh, Pak. Lihat aja pedagang dari bawah sampai atas, lebih kumuh. Mana kehijauannya? Gitu kan? Lalu apa namanya di setelah pembongkaran itu ditanami apa pohon-pohon kelapa. Apakah tidak ngaco, Pak? Ngaco menurut saya. Apakah tidak berpikir nanti ada pohon tumbang, ada kelapa-kelapa yang berjatuhan, ada pohon apa? Tiang-tiang listrik yang apa terganggu. Itu kan ada tiang listrik atasnya, Pak, di bawahnya pohon kelapa. Berpikir nggak pemerintah sampai ke sana kan? Jangan asal apa namanya terwujud aja pengen kehijauan, tapi harus dipikirkan dulu ke depannya, Pak. Gitu. Jangan sampai manusianya istilahnya dihilangkan, pohon-pohon dihidupkan, Pak. Gitu. Pohon-pohon jangan sampai pohon-pohon itu hidup tapi manusianya kesejahteraan masyarakatnya mati. Itu kan tidak bijaksana, Pak. Harusnya berpikirnya begini, bagaimana pohon-pohon itu bisa hidup, manusianya juga bisa sejahtera. Jangan pohon-pohon itu hidup, tapi manusianya tidak sejahtera. Nah, kita apa istilahnya kata bijaksana itu harus dikaji lagi, Pak. Bijaksana seperti apa menurut beliau-beliau, menurut para pemimpin itu, Pak. Seperti itu. Ya mungkin kalau untuk masyarakat ya itu cuma apa namanya, tolonglah dikaji ulang kembali, Pak. Dikaji ulang. Karena di sini juga kita bersinergi, Pak. Boleh ditanya kepada pihak kepolisian, Polsek Jalan Cakak setempat. Di sini kalau ada kecelakaan lalu lintas dan lain-lain, siapa yang memberikan info? Untuk penerangan sendiri, ini baru sekarang, Pak, ada penerangan. Kemarin penerangan tidak ada. Yang beri penerangan itu cuman warung-warung ini sendiri, Pak. Setiap warung mau buka ataupun tutup harus ada penerangan. Terus ada patroli keliling. Dan menurut audiensi, Pak, audiensi kami dengan apa para pengguna jalan, kalau seandainya tidak ada apa namanya, tidak ada warung-warung dari apa Tugu sampai ke Asro ini, Pak, pedagang merasa terancam katanya, Pak, untuk keamanannya. Kesatu takut, yang keduanya takut mogok dan lain-lain, mereka tidak bisa memberi bantuan, Pak, meminta bantuan tidak ada gitu. Jadi dengan adanya warung-warung ini sebetulnya mereka terbantu juga, Pak. Yang hujan bisa berteduh, seperti itu, Pak. Yang mungkin bisa kemalaman bisa istirahat di warung-warung. Jadi tolonglah untuk pemerintah kaji ulang lagi, Pak.
Karena di sini Pak harus garis bawahi. Kita tidak menjual miras, kita tidak memperjualbelikan istrinya perempuan, tidak menjualkan PSK, dan kami di sini tidak melanggar hukum Pak. Seperti itu. Tidak Pak, tidak melanggar hukum. Jadi tolonglah dikaji ulang. Terus kata mereka estetik dan mencegah kekumuhan. Apa warung kami kamu kumuh Pak? Silakan dijual lagi lah. Dan kebetulan warung kita itu bukan di atas bahu jalan Pak. Seperti itu. Tolonglah kaji ulang lagi untuk pemerintah dan apa? Jangan sampai jangan jadi karena kebijakan seseorang lalu mematikan puluhan orang, ratusan orang, bahkan ribuan orang Pak. Gitu. Ini Kang, sedikit aja bertanya, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Akang ini Betul. dapat tersampaikan kan kepada pemerintah, wabil khusus Gubernur Jawa Barat ya. Betul Pak. Tetapi mungkin ada pertanyaan sedikit nih, ini sebagai ada pertanyaan saja ya. Betul. Jadi tadi Akang katakan bahwa tidak merasa melanggar hukum. Nah, kalau seandainya ada pertanyaan seperti ini bangun tanah dalam hal ini bangunan tidak memiliki IMB ya. Setahu kita kan masyarakat juga mungkin tahu kenapa ditertibkan, bahasa ditertibkannya karena bangunan yang tidak berizin. Nah, Betul. apa menurut Akang bangunan yang tidak memiliki izin tersebut apa memang Maaf. bisa dikatakan? Statement kami tadi bukan tidak melanggar hukum. Bukan tidak melanggar hukum. Cuman kami bertanya, kalau seandainya kami melanggar hukum, kenapa dari tahun 1973 warung ini sudah ada, tapi pemerintah pura-pura tidak melihat. Lalu sekarang pemerintah baru melihat. Tapi ini ada izin nggak tadinya Pak? Tidak ada izin Pak. Tidak ada izin. Iya. Dan kami mempertanyakan lagi. Di sini kami tidak punya izin. Lalu kenapa mereka yang di bidang perizinan tidak menegur kami? Ini kan juga jelas kan provinsi kan? Ya, jadi gini ya Pak, kebetulan saya sedikit mungkin ini diskusi aja kebetulan ada teman-teman. Jadi begini ya, kalau yang namanya terkait memberikan perizinan, biasanya memang yang mendasari atau hal yang paling fundamental memberikan perizinan itu pemerintah ya atau dinas terkait yang memberikan kewenangan terkait perizinan adalah aspek legal tanah. Jadi saya memiliki keyakinan ya bahwa bangunan-bangunan yang berada di tanah negara gitulah, yang aspek legal tanahnya bukan sertifikat, kecuali mungkin KSO. KSO itu adalah kerjasama operasional ya, pengelolaan ya. Itu biasanya memang ada perizinan. Nah, jadi jawabannya terkait pemerintah tidak memberikan perizinan karena memang status dasar aspek legal tanahnya bukan hak milik atau tidak jelas, seperti itu sih kalau saya tahu. Tapi kita balik lagi bertanya Pak, apakah mereka mengkaji Undang-Undang Agraria Pak tahun 1960? Terus yang sudah direvisi lagi tahun 2023 kalau nggak salah Pak. Apakah mereka sudah membaca tentang itu Pak? Apa mereka sudah sesuai dengan undang-undang itu? Saya bertanya lagi gitu. Tadi menarik tuh kata Akang bahwa ini kan dulu biarkan saja gitu ya. Oh sekarang tiba-tiba langsung begini. Betul. Apakah memang mungkin ini juga karena ada ya gubernur yang baru, ada istilah lain koki lain pasakan. Betul. Kan seperti itu. Mungkin kayaknya seperti itu tuh. Setiap pemimpin punya kebijakan tersendiri lah gitu kan. Cuman tolong kaji lagi. Dan tolonglah untuk para warga, para masyarakat di luar sana, jangan anggap kami ini penjahat, Pak. Jangan anggap kita ini di sini itu maling dan lain-lain. Jangan menghakimi. Udah tahu ini punya negara, udah tahu ini punya pemerintah. Pemerintah yang mana, negara yang mana? Coba saya tanya. Kita harus memperhatikan negara, kita harus mengikuti negara mengikuti kita enggak? Memperhatikan kita tidak? Kita bertanya lagi Pak. Justru sangat unik sekali sebetulnya Pak pertanyaan ini. Gitu kan? Apakah mereka dengan undang-undang dasarnya mereka mengkaji undang-undang dasar 1945 Pak tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Apakah mereka sudah adil? Seperti itu Pak. Dan tolong untuk masyarakat yang tidak tahu menau, jangan so tahu. Kaji lagi Undang-Undang Agraria tahun 1960 yang sudah direvisi lagi tahun 2023 tentang Undang-Undang Agraria. Di sana tertulis tanah tora dan lain-lainnya. Tolong kaji lagi yang sebetul-betulnya lah. Gitu kan? Sebetulnya negara ini unik Pak.
Kita telat bayar pajak, motor mau disita. Kita mau itu ini disita. Rekening kita telat 3 bulan nggak diisi, disita. Lah, kenapa mereka yang tidak, harusnya kita yang menyita mereka, bukan mereka nyita kita, Pak. Gitu. Nah, seperti itu, Pak. Jadi, tolonglah untuk masyarakat yang tidak tahu menau, jangan sok tahu. Kalau mau, tolong bantu kami. Kaji lagi Undang-Undang Agraria tahun 1960 dan kaji lagi tentang revisi dari undang-undang itu tahun 2023. Kaji lagi lah. Di sana ada unsur toraknya, di sana ada unsur-unsur undang-undang agraria. Kaji lagi lah sebelum lebih jauh gitu kan. Jangan sampai istilahnya nanti jadi apa namanya? Jadi apa ya? Saling adu argumen gitu kan, tanpa fakta dan data. Seperti itu, Pak. Jadi sementara itu mereka itu seperti membodohi kami, Pak. Dianggapnya kami itu tidak tahu tentang undang-undang agraria, tentang apa namanya dan lain-lain. Kita tahu, Pak. Dan kalau pemerintah misalkan mau itu, kenapa tidak dari dulu? Sekarang baru cuap-cuap. Coba saya bertanya, boleh bertanya tidak, Pak? Oh, boleh. Bertanya ke Pak siapa nih? Siapa aja lah, yang sini yang sebagai apa namanya? Yang sebagai wartawan lah, mencari berita gitu kan. Saya bertanya, Pak, kalau seandainya ada kambing, ada pengembala, kambing itu digembala oleh si pengembala, lalu kambing itu masuk ke pekarangan orang atau kebun orang, memakan tanaman orang. Yang ditegur siapa, Pak? Kambingnya atau pengembalanya? Yang ditegur pengembalanya. Lalu kenapa pengembalanya dari? Nah, kami juga seperti itu, Pak. Kami punya pemimpin. Dari mulai istilahnya desa, kecamatan sampai ke negara ada pemimpinnya. Kenapa selama ini langsung ke kambingnya menegurnya, tidak langsung ke pengembalanya? Apakah itu bijaksana? Oke, Pak, kalau dikaitkan dengan ilustrasi sebuah studi kasus yang tadi Bapak sampaikan, betul. Dalam hal ini kepalanya itu siapa tuh? Kepalanya dalam hal ini? Sebetulnya di sini ada, Pak, paguyuban. Paguyuban ya. Ada paguyuban. Kebetulan kepala paguyubannya di atas ada. Cuman lebih baik kita kan langsung istilahnya ke pedagang sendiri gitu. Di sini kami bukan apa-apa, Pak. Ingat, saya dari sini bukan oknum, bukan provokator, bukan lain-lain. Kita menyampaikan aspirasi yang mewakili daripada pedagang, Pak. Betul, karena Bapak juga kan sebagai pedagang. Saya sebagai pedagang, Pak. Jadi selama ini jangan sampai ada pembulian kon, inilah itulah gitu kan. Baladnya si Ono lah, itulah ini. Jangan seperti itu, Pak. Kalau gitu. yang namanya di komentar ya, betul. Itu namanya subjektivitas, Pak. Betul, Jadi Pak. mereka boleh saja memberikan komentar seperti apapun karena setiap orang kan memiliki cara pandang yang berbeda. Betul, Pak. Yang jelas, Bapak di sini menyampaikan aspirasi untuk didengar oleh pemerintah sesuai dengan harapan Bapak inginkan. Betul, kan, Pak. Gitu. Karena kalau tidak ada komentar mungkin YouTuber tidak akan laku, Pak. Seperti itu, Pak. Jadi tidak ke apa. Nah, untuk seperti itu jawabannya. Jawaban kami untuk pemerintah, tolong bijaksana mengacu kepada kata bijak itu sendiri, Pak. Jangan sampai bijaksana tapi tidak mengacu kepada kata bijaksana itu, Pak. Segitu aja mungkin mereka lebih pendidikan daripada kami, Pak. Seperti itu. Dan tolong kaji ulang lagi antara Undang-Undang Agraria tahun 1960 yang telah direvisi tahun 2023, Pak. Seperti itu, Pak. Mereka tahu sekali mungkin undang-undang dan lain-lainnya. Jangan sampai masyarakat itu dibutakan oleh hukum, Pak. Kenapa masyarakat melanggar hukum? Karena selama ini hukum itu seolah-olah oleh para pemimpin itu, Pak, ditutup, Pak. Masyarakat supaya tidak tahu. Seperti itu, Pak. Oke, Kang. Closing statement-nya apa nih, harapan untuk pemerintah Provinsi Jawa Barat dari Akang? Harapan pemerintahnya, harapan untuk disampaikan kepada pemerintah. Yang kami harapkan sama pemerintah, kami manusia, kami layak hidup. Tolonglah hidupkan kami, meski mereka bukan Tuhan, Pak. Seperti itu, Pak. Kami layak untuk hidup, kami layak untuk sejahtera. Tolong hidupkan kami, sejahterakan kami, meskipun mereka punya Tuhan, tapi mereka punya kuasa, Pak, dalam negeri ini, Pak. Begitu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Nuhun, Bapak. Nuhun. Ya, Pak. Sekarang lagi ada negosiasi, Pak. Oh, lagi ada negosiasi.
kami akan memutuskan bahwa PTPN itu benar-benar akan menepati janji yang tadi disampaikan Bapak. Janji itu kan baru saya tahu. Ya kami memang baru bisa janji. Karena apa? Ini baru proses penempatan. Dan pertaruhannya itu ada di kami PTPN berhadapan langsung berbicara seperti ini. Pegang omongan saya. Kalau tadi menyampaikan Pak bukti hitam di atas putihnya apa? Silahkan dari mereka teman-teman ini membuat surat kepada kami. Itu akan kami jawab bahwa ini akan berproses. Dan kami menjadikan bahwa tidak ada satupun dari pemilik toko yang terdata di kita tidak akan mendapatkan penggantian joko. Catat ini. Kalau kepengen tertulisnya silahkan teman-teman nanti berkirim surat kepada kami. Nanti kami akan jawab. Itulah sebagai pegangan bahwa kami berkomitmen ini bukan omon-omon, tapi benar-benar nanti akan menyediakan lahan itu. Dan ini pun lokasinya nanti akan berbeda. Yang di Jalan Daga punya lokasi sendiri, yang di sini pun punya lokasi, sehingga tidak bercampur dengan mereka. Karena kondisi lokasi ini memang disiapkan untuk teman-teman yang ada di sini. Itu yang nanti silakan nanti data-data yang masuk kepada kami itu yang nanti kami cek. Kalau mereka mengaku-ngaku tidak bisa menunjukkan tempatnya di mana, ya jangan harap akan dapat. Ingat ya, karena kami akan menggandeng desa. Nama ini benar enggak nama penghuni, dan kami akan cocokkan data kami. Kalau itu tidak ada datanya dan tidak bisa menunjukkan di mana lokasi jongkonya, maka itu tidak akan pernah mendapatkan apapun. Tidak akan pernah bisa menyusup untuk bisa mendapatkan sesuatu. Sama, nanti kami akan bekerja sama dengan Pak Gubernur untuk data-data akurasinya, nanti akan disajikan data desa, data PTPN. Kalau itu tidak ada namanya, desa mengharap akan mendapatkan apapun yang akan dimiliki. Tapi kalau data ini akurat, misalkan kami belum mencatatkan, ternyata Bapak Ibu bisa menunjukkan ini lokasi saya. Kami cek lokasinya, oh benar itu lokasinya. Maka kami akan memintakan kepada Pak Gubernur tolong disediakan, dan kami akan juga menyediakan untuk jongko yang nantinya belum tercatat kepada kami. Itu ya Bapak dan Ibu, sehingga kita sudah tidak berkompromi lagi. Apa yang disampaikan Pak Gubernur itulah arah kebijakannya. Itu Pak, nanti Pak untuk masa ini Pak, jadi untuk masa nanti untuk kedepannya itu jongko itu ke satu berbayar tidaknya, karena kami kan mendengar ada 500.000. Terus yang keduanya Pak, ini aja Pak, bentar. Intinya begini, kami sebetul untuk satu itu. Yang kedua, kompensasi 10 juta tidak cukup untuk kita. Sehari-harinya. Untuk sehari-harinya bukan tidak dana Pak. Kita punya keluarga Pak, punya bapak sakit Pak. Kalaupun tetap mau dibongkar, oke dibongkar. Tolong siapkan dulu tempatnya. Yuk kita realisasikan dulu kita. Jadi bukan wacana Pak. Setelah terrealisasi, boleh kita pindah. Silakan bongkar. Bahkan bongkar mana bisa. Pak, ada media yang bisa memenuhi apa yang menjadi keyakinan Pak, yaitu medianya hari Rabu. Hari Rabu siap. Mengambil yang namanya kompensasi kerohiman 10 juta. Jangan diambil, cukup. Saya tambahkan amanat lagi. Meskipun ini bukan bermaksud lain-lain, tapi wajib saya sampaikan. Oleh Pak Gubernur, mohon untuk didata yang menerima dan menolak. Itu menjadi kewajiban kami selaku administrasi. Makanya itu, saudara-saudara warga kami, masyarakat, hari Rabu yang berkenan itu otomatis akan mendapatkan haknya dan akan mendapatkan relokasi tempat jongkonya yang terfasilitasi oleh PTPN dan Pemda Provinsi. Yang menolak, Pak Gubernur sudah deklarasi di media sosial termasuk juga Pak Bupati, yang menolak tidak dapat apapun. Amanat beliau tadi juga demikian. Itu yang bisa kami upayakan kepada saudara-saudara kami terkait dengan keterbatasan tadi yang belum punya tempat tinggal,
insya Allah yang namanya percepatan pembangunan konstruksi yang tidak begitu berlebihan, masih konstruksi sederhana, dapat garansi PTPN akan dibangun secepatnya, dan itu bukan hal yang sulit. Sekiranya kita bisa menunjukkan semuanya dengan ketertiban. Untuk itu seluruh petugas disuruh mencatat yang menolak siapa dan yang menerima siapa. Wajib saya sampaikan karena amanat beliaunya tadi demikian. Yang menolak tentu saja tidak diperkenani memperoleh 10 juta dan tidak diperkenani juga mendapatkan jongko relokasi. Itu yang wajib kami sampaikan. Bukan saya tambah-tambahin atau kami kurang-kurangi. Amanat beliau demikian. Iya Pak, kami juga begini Pak. Maaf ya. Kami juga begini. Kalaupun memang mau dibongkar, silakan. Tapi relokasi. Tolong disiapkan dulu. Setelah itu kita pindah. Silakan. Jangan mudah-mudah. Tanpa kompensasi pun kita siapkan. Iya. Saya siapkan dulu kita untuk pindah. Siapa masih bertahan Pak pada jualan Pak. Kalau untuk hari Rabu sudah ada kejelasan hari Rabu jam 10 tempatnya di kantor bupati. Bangunan untuk kerjasamanya untuk dapat mumpung banyak yang membantu. Paling tar aja keputusannya hari Rabu Pak. Tuh, pokoknya kalau misalkan sekarang nggak bisa Pak. Untuk hari Rabu juga belum tentu. Ada kesepakatan ini. atur menolak dulu pembongkaran. Tolong siapkan dulu. Astro aman, lupa duit. Astro aman, lupa duit. Bapak merangkap media. Ulangi lagi nggak apa-apa. Nanti saya laporkan langsung ke Pak Gubernur. Iya, Bapak aja. Justru ini Pak, justru saya maunya ketemu langsung sama gubernurnya Bapak. Baru langsung Pak. Masalahnya gini, kami bukan tidak percaya sama Bapak-Bapak. Maaf ya. Nah, jadi kan kalau langsung kita tahu seperti apa. Nah, dan bangun bagaimana. Sedangkan, terus terang Pak, saya duda Pak, punya anak kecil Pak, belum sekolah. Bagaimana kelanjutannya? Di samping itu, di situ di blok saya ada orang rugi. Ya, itu poinnya menolak aja dulu sementara, ya kan? Sebelum ada tempatnya. Kalaupun tempatnya sudah ada, kita pindah dengan sukarela. Tempatnya dapat orang. Mandiri. Jadi kayaknya saya mungkin bertahan dulu Pak. Tidak menerima kompensasi, tidak menerima juga nggak apa-apa, asal siapkan dulu relokasinya buat kita untuk pindah. Intinya itu Pak. Jadi kita nggak perlu kompensasi. Asal dagang gula, takutnya pembangunan lama Pak. Pembangunan jadi dari 2 bulan sampai 3 bulan, 3 bulan nyampe berapa bulan? Uang yang 10 juta saya habis Pak, yang namanya uang yang 10 juta. Ya kayak pakai dahar segitu mah tuh. jadi maksudnya tong ada dibongkar. Mahing bersekolah oge. Can aya pengganti mah gitu maksudnya mah. Jadi can aya pengganti mah jadi berarti tong ada dibongkar. Jadi rela, jadi sukarela dibongkar sorangan, orang pindah gitu. Bongkar mandiri, orang pindah. Kecuali kalau misalnya hari Rabu, karena untuk menjadi 2 juta. Masa rakyat yang kecil ini yang cari makan sendiri Pak? Digenjak Pak? Ini yang besar-besar ini bagaimana? Janji Bapak Kadem saya masih ingat. Ada uang, ada barang. Bukan, waktu di Ibis. Yang berizin dan tidak berizin harus saya bongkar. Mana buktinya Pak? Kan sayang sama rakyat kecil. Bapak kadang dipilih sama rakyat. Dia tidak akan berdiri kalau nggak ada suara rakyat Pak. Kebijakannya mana? Bukan. Kami semua bukan tidak menghargai kebijakan dari Bapak Kadem, apalagi yang terus terang yang ada di lapangan. Wajah saya nggak ada sebetulnya untuk
asli-aslinya katanya, asli tekanan Sundanya mana? Masukannya bagaimana? Yang lain coba, yang lain. Yang lainnya semua, yang lainnya Kan tidak mau kita melanggar Sekatu ayo. Sekatu, meme Joko karena kasih ayah. Bukan di Joko kene gitu. Asal dengan setuju mendukung yang namanya penerbitan. Bentar, jangan dulu setuju Pak. Kita di sana dulu. Ketemu dulu sama KDM. Ntar gimananya tergantung beliau. Kita kesepakatan dulu sama masyarakat semua. Jangan dulu kita ke sana ini dibongkar, Pak. Mana keadilannya? Kalau kayak gitu. Saya ketemuin dulu sama KDM. Kalau udah ketemu sama KDM, ntar gimana putusannya? Mungkin ada suara-suara masyarakat juga yang meminta KDM datang ke sini. Menjadi pelindung yang namanya kebutuhan harian Bapak dan Ibu. Ini kan barang ada wajib kita sampaikan. Ya. Jangan dipotong. Yang kedua, kaitannya dengan kepastian kelangsungan usaha. Sudah ada jelas terkait dengan relokasi. Dan tadi disaksikan bahwasanya PTPN juga sudah siap. Itu sifatnya itu segera. Ya, ini sampai yang dulu. Ya, gini Pak. Daripada saya misalkan dengar dari omongan bapak-bapak ini, bukan saya nggak percaya nih, tapi pengen langsung dari KDM-nya. Saya lagi bicara sama Pak. Siapa? Ingin manis seperti di sosmed aja lah, Pak. Karena kami pun orang ada rasa kasih sayang sebagai memilih dia. Bentar, ini hak saya berbicara apa-apa. Wajar ibu berbicara, maaf. Ini hak ajasi ibu sebagai karena beliau dipilih oleh kami rakyat jelata. Enggak. Karena apa? Beliau bisa terpilih jadi bupati gubernur itu kan karena kesuara kami. Iya. Nah sekarang begini, kami secara ini seperti tersudutkan Pak dengan uang kompensasi. Diundang yang 10 juta ya maaf Pak dengan modal kami pun juga masih jauh. Justru yang dipinta kebijakan itu kita larinya ini Pak ke penghijauan atau estetika menurut beliau. Mungkin beliau juga melihat kita yang video kita sama dengan daripada minta penghijauan estetika kayak rapi pengen cantik perut kami mah nggak bisa cantik Pak tiap hari ditunggu Pak ditunggu bayar bank ditunggu anak semua berkesinambah makanya berkeberatan andaikan ini misalkan kita harus hari Rabu untuk datang bukan untuk bernegosiasi kan kata tadi bukan untuk bernegosiasi langsung ini secara langsung ke kompensasi tekanan kami kan ngelihat yang udah aja Boni Hayu mana relokasi jalan Caikan aja mana tapi kan mereka semua kelihatan mata ibu sendiri ini mau Pak yang jualan di motor kan yang dipakai payung yang pakai mobil apa itu bukan cantik pohon kelapa di depan di belakang yang jualan di belakang sakit Pak ngeliat ayo atuh Bapak KDM gimana 5 tahun nanti kita Bapak KDM bakal buku kami semua kinerja hanya 5 tahun Pak kedepannya mau bagaimana itu suara rakyat hak kamu itu kalau saya mau disorot secara pribadi boleh ini hak suara saya kalau mau boleh saya dikasih ultimatum sama Bapak KDM misalkan untuk saya karena mengulap aspirasi saya sebagai masyarakat jelata apa yang tidak punya penghasilan tidak punya uang gaji enggak Pak hanya tiap hari menunggu ada yang makan nunggu yang jajan kadang kala pun kami tidak ada ngalarisan Pak sampai segitu ingin cantik seperti di sosmed ditunggu sama masyarakat biar kami nanti 5 tahun yang akan datang cantik Jawa Barat kita milih semua lihat aja nanti ya ini aspirasi dari Utang sampaikan sama yang terhormat Bapak KDM
sebagai tim sukses ya bakal balik lagi ke Gerindra kalau memang cantik pimpinan di Serikali. Iya, enggak, ibu mas secara sosialisasi, ibu anak tadi. Kalau lari ke partai ya, tim sukses ya Pak. Tapi kalau perekonomian ini lain lagi Pak. Enggak. Nah ini sebetulnya mah nggak usah secara begini Pak. Ini bisa dengan PTPN, dengan Pemprov. Yuk duduk bareng Pak. Memajukan suara masyarakat ini yang berjualan makanya berapa nominalisasinya aja per bulan hanya berapa Pak. Nah ini seperti yang ini biar ini termasuk Kabupaten Bandung Barat. Nah ini yang sekitar desa Sari Atas. Nah kalau kami semua diperbolehkan untuk penghijauan dibikin cantik diseragamkan kayaknya akan jijik dia melihat. Akan bisa Kak kami bisa berseragam menurut kinerja pengen begini dia Bapak beliau melewat ke sini mungkin bisa cantik Pak. Bisa kayaknya kami Pak yang terlalu depan bisa mundur nanti kita kerjasama dengan negara lain dilanjut sampai ini 3 bulan Pak. Sama lagi sok. Enggak, ibu tuh yang di sana yang ngobrol. Sok ngaromong aja. Kurang mau ajakan tetep bener. Kurang aspirasi sorangan asli. Kapo. Ya. Emang kenyataan lah ini. Ya. Susah. Kalau saya dibongkar, udah nyaman lah kalau dibongkar. Bu, mohon maaf Kak Bapak. Jangan dibongkar. Ibu sendiri. Enggak semua. Anak sekolah, bisa di sini, belajar di sini. Kalau itu dibongkar mau kemana? Kan sekarang mau dibongkar itu cari rumah kemana? Harus punya uang. Iya tadi uangnya. Enggak, ibu mah mau di sini, enggak Ya, mau berarti- dibongkar. berarti Ibu mah mau berarti jual di mau sini. Berarti nggak mau dibongkar. Dapat. Kalau uang makan habis sehari juga 10 juta habis buat bayar hutang buat anak sekolah. Kalau ini kan tiap hari dapat uang 10.000 beliin beras, dapat uang segini kasih anak sekolah. Kan ini tiap hari baru isi perut ibu anak. Ya. Tapi ibu tahu tinggalnya di mana sekarang? Ini Heeh. ya di perutnya di bapak. Tapi ibu Bukan minta perhutani, Bu, tolong. PTPN. Ya minta tolong ibu. Iya. Mohon sama bapak. Bu, ibu lihat ibu. Benar Pak. Benar punya siapa? KTP punya siapa? Pemerintah Pak. Negara punya siapa? Bukan. Pak, dinas Pak. Salah, Seragam Pak. Saya rakyat yang diberi seragam. Iya, dia benar nggak? Sama-sama bayar pajak. Saya sama-sama bayar pajak, sama. Tapi beda Pak. Kata dulu. Ada perbedaan. Iya. Ya, udah selesai. Ibu lihat yang lain. Sok ibu Sok, betul. yang lain mana? Oh, Sama-sama ngomong komen. Sok mungkin jawabannya semua sama. Semua jawabannya mungkin sama seperti itu. Ya media lokasi itu. Terus siapa ya? Cicing mah heula tong ngora dinikahkeun urang mah kitu. Mungkin sama. Mana yang ngobrol lagi sak yang lain semua? Mangga. Mungkin Ada sama lagi? seperti itu Pak. Ada yang mau ngobrol lagi yang lain mana? Saya paling tadi kan Ya. menimba punya ibu yang ibu tadi sampaikan. Sebetulnya mungkin sama aja Pak intinya. Kita gimana padahal kita dikasih solusi bermitra aja dengan PTPN. Walaupun kayak tadi Pak Gubernur pengen adanya bagus, cantik, bisa mungkin kita seragamkan semua pengen warna apa, kita set semua. Kalau perlu kita mundur, bisa ke belakang, jalur mundur ke depan, ke jalan, menghalangi jalan bisa mundur. Tapi pengen seragam semua bisa kita seragamkan gitu. Daripada dibongkar yang udah ada juga, kita takutnya kejadian sampai di Gunung Mas Pak, kayak di Gunung Mas. Sampai sekarang juga sepi Pak itu, udah dipindahin ke bawah. Gitu. Oh, jawabannya di mana? Di Dayang Sumbi Pak. Di mana? Dayang Sumbi. Berapa yang Sumbi Pak? Ya 2 anak sekolah Pak. 2 anak cukup di bawah. Nah itu. Ya seperti itu takut-takutnya juga Pak. Saya khawatir juga takut kejadian kayak Gunung Mas Pak. Sampai sekarang nggak ada itu Pak Pak. ya. Oke, udah. Apa lagi? Ada lagi? Ada lagi yang lain? Mana? Ya mungkinnya juga sama. Ada nggak? Ini baru cuma 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan ini ada 200 loh. Ada 200 ini loh. Ini cuma 6 orang yang bicara. Sama Oke, 7. Siapa ada lagi? Sok saya kasih kesempatan. 8. Oke Kak. Sok, ngobrol.
Sok ke depan. Undang-Undang Dasar 1945 tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah Bapak udah adil? Gak usah nunjuk-nunjuk, biasa aja kamu. Bapak tahu peradilan kan? Tahu peradilan nggak? Ya, tahu Pak. Disediakan oleh negara kan? Ya, Disediakan oleh negara peradilan itu. ya. Nah, nanti Bapak buat ke peradilan aja nanti. Oke. Ya? Bikin laporan. Sok buat itu aja. Oke, Siap. selesai ya. Tuh. Oke. Ya, nanti udah betul. Sekarang tepatnya gimana Pak? Besok Bapak dulu ngomongin tentang peradilan kan tadi bayang ngomongin tentang peradilan. Ya kan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak sudah adil belum kepada kami Iya, Pak? sok nanti Bapak tanyakan nanti kalau memang jawaban saya kurang, jawaban kami kurang. Ya kan saya udah menanya barusan. Iya. Bapak udah adil belum Iya. gitu? Masalah adil Betul, itu Pak. Pak, masalah adil Iya. sekarang gini Pak. Sekarang kita nggak ngomongin yang banyak ya. Betul, betul. Yang lainnya kan. Akan tinggalnya di mana? Saya di warung Pak, warung bawah. Oke. KTP-nya di mana? Ciater Pak. Jakarta. Mana Betul. sekarang? Oh di jok motor Pak? Boleh, mata saya kan disorot Pak. Boleh. Ciater. Ciater. Benar, Jakarta mana? Ciater tempat 04 01 Pak. Tinggalnya di sana. Tinggal di Jongko. Tinggal di Jongko. Iya. Hari alamat di Ciater. Ciater yang Jongko ini kan di Ciater Pak. Rumah alamatnya pakai alamat Jongko. Anis Pak kabur kontrak dia tahu Pak, tangis boga Jongko, pindah ke Jongko gitu. Jadi sebelumnya ngontrak. Muhun. Habis ngontrak. Tah, pindah ke Jongko. Jongko. Gitu. Hari ke Jongko dulu bayar apa enggak? Tidak bayar Pak. Enggak bayar sama ini. Betul. Itu punya siapa, Pak? Itu punya negara Pak, karena terbengkalai Pak. Oke. Sekarang gini. Minum dulu. Ibu juga jadi Gitu. Jadi karena itu terbengkalai jadi punya bapak aja dianggapnya gitu. Bukan punya saya, Oke. sama saya dikasih bangunan Pak. Oh. Maaf. Jangan Papa jangan di-framing kemana-mana. Apa? Kok justru kan Ditanya, Pak, Iya, jadi begitu, framing. Pak. Tadi udah Ya, nanyanya jangan. undang-undang, udah tinggi banget Enggak, gitu. masanya gini Pak. Saya kan bertanya masalah keadilan. Jangan aja ketawa coba. Pak, maaf. Jangan ketawa dia tadi belum. Bapak bertanya masalah keadilan. Saya kan bertanya masalah keadilan. Saya kan bertanya masalah keadilan ke Bapak. Saya yang bertanya nanya- masalah keadilan ke Bapak. Bukan saya berarti kan? Bukan saya bertanyanya. Bukan saya tadi Iya. nanya. Tadi kan Bapak ngomong Bapak nanya keadilan berarti bukan saya kan? Iya, iya, saya menanyakan keadilan kepada Bapak. Bapak, Tapi oh, kenapa iya. merambat ke apa? Kemana-mana gitu. Jadi keadilan seperti Sekarang- apa yang Bapak maksud, Pak? Sekarang kita lagi ngomongin tentang pembongkaran di sini. Pak, Bapak dari dasarnya saya bertanya dulu masalah keadilan dulu, Pak. Ya, Bapak nanya mangga. Tapi kalau saya nggak ngejawab boleh nggak? Itu hak Bapak, Pak. Nah, udah selesai. Berarti Bapak tidak. Ya, terserah Bapak mau ngobrol apa Enggak, terserah. saya menanya. Keadilan menurut Bapak seperti apa? Enggak, saya lagi ngobrolin Enggak, itu. keadilan menurut Bapak seperti apa? Jangan mau wawancara. Enggak, keadilan menurut Bapak seperti apa gitu? Oke. Saya nanya. Enggak, saya bertanya. Bapak jawab dulu kan? Ini mah yang walaupun ditanya semuanya juga pasti sama. Iya. Ini mah pokoknya cari solusinya gimana, gitu aja lah. Ya. Kalau ditanya satu orang, dua orang pasti sama. Oke. Ya itu Intinya ditanya dari keberatan. Kami menghargai semua Bapak dan Ibu di sini. Puluhan tahun di sini, ya. Saya juga menghargai itu PTPN, ya. Ya, kami di sini juga PTPN. Di sini juga ada, ya kan sebagai pemegangnya kan Pak, benar. Mereka punya. Enggak juga, 2002 udah habis. Gini Pak. Iya, Pak. 2022. Bapak punya. 2002. Apa ini Bapak? Nah, ini Pak. Surat izin garap. Ini Bapak. Iya. Yang ngasih surat izin siapa? Yang ngasih izin siapa? Dari pihak Terima. Yang ngasih izin siapa? Ahli waris. Sini aja lihat. Iya. Enggak, ini lihat dari sini aja saya Pak. Kan? Badan Independen Agraria Reformasi. Ya. Atas aset-aset Menjimat Menceh Belum Kering Indonesia. Dasarnya apa? itu dasarnya. Iya, Putusan pengadilan, Pak. Ini ada putusan pengadilan, Pak. Penetapan itu bukan putusan, itu penetapan ahli waris. Udah nggak usah ngobrol itulah. Kejauhan. Katanya boleh tanya, tapi tidak dijawab. Katanya bertanya boleh, tapi tidak dijawab. Ya, so, kan saya nanya dalam konteks sekarang, Bos. Iya, Ada saya lagi. kan yang saya lain. juga masuk Tadi mana Pak? Itu belum ngobrol, Pak. Tadi Bapak udah ngobrol apa ya? Iya, Pak, Ini senior ini. Pak siapa, Pak? Pak siapa nama? Kurang lagi can. Pak Sep. Gitu makanya. Oh, Indra, Pak Sep. Pak, ini saya jadi harus kayak gini ya. Saya nggak kayak gitu lah, saya mah gini aja lah. Saya soalnya
manut saya izin kalau pakai kayak gini ke sana ya saya gini aja. Gimana Pak? Ya, kalau ditanya kemana-kemana kan itu jadi berdebat. Ini mah cuma pengen cari solusinya gimana. Ya. Masyarakat begitu. Oke, Masyarakat maunya apa? Pihak pemerintah maunya apa? Pihak PTPN maunya apa? Gitu. Yang diberatkan sekarang teh nggak ada informasi apa-apa, langsung ada pembongkaran. Gitu. Jadi pengennya apa gimana gitu. Ya, solusinya kalau kayak gini kan jadi susah. Gitu. Jadi ya semua ditanya juga pasti gitu. Tadi Bapak bilang tidak pernah dikasih tahu. Betul? Ya. Betul tidak pernah dikasih tahu, benar. Tadi saya buka ya, ada surat yang disampaikan ke Bapak dan Bapak tanda tangani. Itu kan Apa? udah lewat. Katanya ada mediasi. Enggak dulu. Bapak kan tadi kalimatnya tidak pernah diberitahu. Betul? Betul kan? Bukan, Enggak enggak tadi bener. barusan siapa yang dengar? Tunggu sebentar. Benar sebentar. enggak? Stop dulu. Bukan. Enggak, ini mumpung lihat semua. Saya Ya, juga bukan direkam. beritahu misalnya ini Bang Gimana? udah tahu masalahnya. Udah tahu, berarti sudah tahu Udah, masalahnya iya. ya. Cuman Sudah tahu mendadak. masalahnya. Oke, dah gitu aja sekarang. Sudah tahu masalahnya ya. Berarti diberitahu Mas sebenarnya sudah. Saya udah tahu. Dah, terus lanjut. Cuman cara mendadaknya nggak tahu. Oh, gitu. Kalau misalnya sehari 2 hari ada bakal gitu, pasti. Ini mah nggak tahu-tahu orang nggak pada nggak ada. Kalau udah kita itu seolah dipaksa. Bapak baca nggak suratnya itu? Yang surat itu pemberitahuan. Yang surat yang Bapak tanda tangan yang lihat. Kan itu mah terpaksa. Diharuskan. Harus ditandatangan. Itu mungkin diharuskan. Cuman yang ngagetkan yang kaget. Ngargain ini dulu aja. Yang kaget Sampai puas itu, dulu, ngobrol, nggak apa-apa. Ya, udah pasti kalau ngomong kemana-mana juga nggak akan dianggap ya. Cuman ya pasti itu nggak akan dianggap. Cuman ini kagetnya orang nggak tahu apa-apa, nggak ada pemberitahuan pihak desa bahwa besok ada pembongkaran itu nggak ada. Kepala desa ada nggak sih? Nggak ada. Iya, itu Siapa kepala yang desanya? bikin kaget itu. Jadi Kepala desa? coba kalau Kepala desanya dipanggil di mana? besok ada apa-apa, jadi ada informasi gitu. Kepala desa ada yang tahu nggak? Kayak bom waktu. Iya, itu. Tiba-tiba meledak aja. Itu yang disayangkan tuh itulah. Kepala desa ada nggak? Di mana sih kepala desa? Nah, itu yang disayangkan tuh. Pak Kadesnya siapa namanya? Kalau ke desa saha ke desa. Saha kepala desa? Iya. Harusnya kan gitu. Besok jam berapa ada akan ini mah nggak ada. Orang lagi opsi, lagi bersih-bersih, langsung tiba-tiba aja kaget. Oh, kadus. Oh, Pak Kadus. Tadi udah ngobrol ya? Iya, iya. Oh, Pak Kadus ya. Pak Kadus, Pak Kades di mana? Ya, Pak Kades? pihak desa Pak Kadesnya lagi ada giat sama BPBD Bogor, Pak. Oh, di Bogor. Jadi nggak ada di sini. Itu dibentuk untuk mewadahi, ya kan? Dan terkait perihal berbagai asumsi anggota warga kami itu hak ya, Pak. Hak. Yang jelas di sini kalau saya pahami, ini tetap yang dikhawatirkan itu dari dampaknya itu, Pak. Dari dampak, kalau toh memang yang tempat relokasi belum dibikinkan, ini dampak perekonomian warga kami di sini, Pak. Kalaupun memang tadi ada keweningan kompensasi 10 juta, secara eksekutifnya itu kami serahkan kembali ke anggota kami, Pak. Oh gitu ya. Silakan ke anggota. Nah, cuman kalau tadi misalkan kita filter dari berbagai asumsi dan masukan dari anggota kami, tentunya ada hal-hal yang perlu dipikirkan pula terkait itu. Oke Pak ya. Ya. Yang tadi pagi ngobrol siapa ya? Bapak ya? Ya. Kang ya ngobrol ya. Tadi kita ngobrol semua tentang kedudukan ya, tentang hak, tentang apa, semua sudah paham. Terus kita akhirnya apa yang terjadi di sini kita sampaikan. Kami sampaikan. Kami juga di sini hanya bertugas Pak ya. Iya. Kami bertugas di sini ya. Jadi saya kerja juga nggak nyari musuh Pak, ngapain Pak? Iya. Nyari musuh, bener nggak Pak? Bener nggak? Da abdi maut kita mau sanu bade nu ngarepkeun ieu lamun sareng-sareng rencangan. Laras Pak. Abdi ge sieun lamun Bapak ngadoakeun ka abdi nu laras kan gitu. Tapi kan Bapak terangnya bahwa di video di sini kita semua saya mengatakan fungsinya masing-masing. Oke, fungsinya masing-masing. Kita dapat perintah supaya menetapkan semua pada tempatnya. Itu ya Pak ya. Ya tadi udah lah. Tadi kita ngobrol banyak. Karena
Mana Akang tadi yang ngomongin keadilan mana? Tadi yang paling lama udah nggak apa-apa biar aja. Udah capek mungkin karena dari tadi ngomongin sampai undang-undang dasar gitu ya. Aduh seru ya. Jadi gini Pak, dalam kehidupan kita ngobrol-ngobrol sih. Nanti juga ada hal kalau saat ada yang tidak ada yang kesesuaian apapun, ada jalurnya. Ada jalurnya. Jalurnya apa sih? Pengadilan, benar nggak? Peradilan, semua boleh melaporkan, semua boleh itu mangga. Itu ada, itu ya salah satunya. Tapi daripada kesana mungkin capek, nanti mulai nggak ngerti atau apa bagaimana, oke. Nah, akhirnya kan kita tadi ngobrol terus. Nah, setelah tadi kita tuh udah nyerap semua. Tadi Akang ngomong, semua udah dengerin Pak. Mungkin Bapak nggak, saya ngehargain semuanya, ngehargain. Oke, tadi udah beres kita Jumatan tuh. Jumat ya sana Selasa Pak. Bang Indra benar sana Selasa. Ya, jadi tadi udah ngobrol, udah gini, udah kita akhirnya sampaikan dan saya sampaikan langsung ke Pak Gubernur juga. Akhirnya Pak Gubernur saya sampaikan, antaranya ya tentang tempat, tentang kondisi yang ada sama waktu dibuatkan di Jalan Cagak dan yang lainnya, ya. Dan Cagak yang lainnya, oke, udah aja disampaikan semuanya, kita tunggu dulu. Nah, berapa lama kemudian akhirnya beliau mendengarkan. Kalau saya tadi bilang kan orang bertanya boleh menjawab, boleh kan? Saya juga ngobrol nanya ke Pak Gubernur ngejawab boleh, nggak ngejawab juga bisa kan? Bisa, ya gimana beliau juga kan, gitu, namanya juga orang lah. Tapi jangan harusnya ke Akang, Kapopo di mana, belum tentu belum dijawab kan. Tahu lah gede ya, udah serius deh ya. Nah, tadi kan udah ya ngobrol, nah akhirnya kenapa tadi lama coba Pak? Tadi di atasnya lama Pak? Iya. Itu ngantosan Pak, itu ngantosan petunjuk di Pak Gubernur. Kenapa Dabi gak halim Pak? Emang nah Abi tuh tara nongkrong di danya nongkrong Pak dulu kemarin kayak osok gitu ya kayak nongkrong dari dulu mah tempatnya nggak apa-apa ada kayak kami weh didinya ngobrol tadi cukup lama Pak tadi ngatosan ya mungkin Pak Gubernur telepon kontak semua akhirnya makanya bilang enak udah kan dia nodei sama bapak sarang ibu ya nah keputusan nya itu seperti itu anu terus dilanjut ya berarti kan ini mah siga jual belinya rek dijual rek beli kan mangga badai ngiring mangga entege mangga gitu kan tapi akhirnya masih ngobrol kan nya nah, terus tadi kan dari Pak Gubernur udah berapa kali nelfon memastikan saya menyampaikan ini saya video kayak gitu ngobrol ya kita ngobrol mes pada sana abdi nyarios gitunya wah cenah bapak abong-abong di tengah di kieu kok jadi ngobrol gitu kan teu tapi dugi ka ayeuna abdi hatur nuhun nya ka sadayana ieu teh aya nu anarkis aya nu naon alhamdulillah. Nah salajengna deui Pak Gubernur tadi langsung menyampaikan ya beliau paham mohon tadi ibu nyarios ke abdi kumaha abdi uang di mana terus dijawab aya uang abdi lain masalah uang abdi jadi bingung kan tadi ngomongnya uang oke. Nah akhirnya dari pemerintah menyampaikan tadi bahwa penertiban apapun ini sudah menjadi keputusan. Dan yang kedua untuk bapak dan ibu semuanya yang punya jongkok tadi saya pastikan sekali lagi ya berarti mendapatkan uang tunggu dan juga penempatan tempatnya yang ada. Besarannya tadi bapak ibu sudah tahu juga ya itu ya tawarannya seperti itu ya udah disampaikan. Jadi sudah ada nih, tadi gini pertengahan sudah ada, udah ada. Nah, benar kan? Ya, sudah ada. Kembali lagi ke angka seperti itu. Ya, terlepas dari ini ada yang kan Bapak Duda, Ainu Randa, Ainu Gaduh Putra 1, 2, Ainu Tedamang atau naon. Ya, kalau semua satu-satu, ya kami dengarkan. Kami dengarkan semua. Nah, terus yang selanjutnya lagi adalah kegiatan ini juga akan kami lihat datanya sudah ada semua lengkap ya. Nah, datanya lengkap, makanya suratnya ada. Kenapa saya ngomongin tentang surat? Kunaon juga abdi nyarios surat ada kemarin terus abdi terang itu teh hiji-hiji teh terus dipastian terang gitu. Nah, abdi nyarios teh terang deui kan gitu. Deui pan gitu. Ya abdi mah selama eta ge pan di dieu ya nyambungkeun di dieu ngantosan leuh nya kumati pimpinan. Tadi pimpinan, ayeuna tadi terus nyarios deui sapertos kitu nya. Jadi akan pelaksananya seperti itu, hari Rabu akan diberikan.
Nah upami aya anu alim itu mah pilihan bapak-bapak ibu mah. Itu mah mengintervensi atau Enggak, loh, kan Abi bilang itu kan pilihan. Bukan pilihan itu mah, Pak. Kalaupun pilihan itu begini. Bukan dulu, tar dulu. So, Kan ini mah kan hanya menyampaikan ya. Artos aya, tempat aya. Mangga tempatnya. Artos tempat mah tos aya, Pak. Lamun Abi hanya nyaros tos aya, berarti itu terus disiapkan. Tadi kan tos jelas PTP oge tos nyarios. Penempatan udah disiapkan. Bisa dipindahin. Pakai apa? Abdi nyaros tempat hilangnya ulah kemana-mana aturan mau beres. Ini kan tempat. Penempatannya Udah bisa dipindahin. Sekedap apa? Itu mah enggak, itu mah kan pilihan nanti. Saya nggak mau intervensi beli ke lepat abdi ke. Kalau intervensi nanti leres tuh. Ade abdi ke alim jadi lebet karena intervensi. Ya. Abdi mah mau nyarios seperti kieu. Ya, dia seperti kieu nyariosnya nya. Eta aya 10 penempatan, nanti data-datana aya sadayana seperti gitu. Nah, salajengna mangga di masyarakat. Tapi konsekuensi sami. Konsekuensi oke. Mungkin abdi mau nyarios. Separtos anu dinuju di nu direskan di Jalan Cagak. Abdi teu ketegedah nyarios. Saha nu ieu, saha nu eta. Akhirnya langsung di sisi nyarios koyong itu ieu. Aya nu budakna naon? Bibina atau ngahiji deui cenah saurna eta ge saurna nya gitu. Tah kitu Pak. Jadi gini jantan, Pak, punten. Ya. Sekedapnya. Kela Pak, tuh kela. Abi Bapak titah tadi terus seberapa jam Abi ge. Sok Pak, lanjut Pak. Kalau licik, papa nyarios saya Abi teu tiasa nyarios. Enggak, belum dikasih. Iya, belum dikasih. Benar kan? Ya, Sekarang mangga, saya tunjukkan kalau saya masih Bapak nyarios. Enggak, sok. Nah, jadi gini Pak, yang kami minta kalaupun tidak bisa dibongkar, kalau bisa jangan sampai dibongkar. Estetika apakah Pak Gubernur yang menginginkan? Nah, kita ikutin arahan Gubernur. Maksudnya seperti itu. Kami semua seperti itu semua. Pasti sama. Karena apa? Satu paguyuban. Jadi seolah-olah kita tuh, bukan seolah, betul-betul menolak pembongkaran, Pak. Sebetulnya mah. Nah, kalaupun memang harus dibongkar, tolong siapkan tempatnya, bukan tempat. Kalau tempat mah di atas juga bisa. Oh gitu. Iya. Gimana? Ya kalau misalkan di atas juga bisa kan tempat, itu juga tempat. Tapi kan kiosnya sudah disediakan. Tempat. Oh, itu tempat. Ya. Ada asro. Jadi kalau sudah disediakan, kita bisa pindah juga apa-apa. Jangan sampai ini dibongkar. Gitu. Jangan sampai dibongkar dulu. Sedangkan kita mau kemana? Ya. Itu aja. Ya. Enggak. Jadi terus mana? Terus itu AFD mempertahankan terus terang. Oke, enggak. Terus Bapak mempertahankan ya. Mempertahankan dalam artian Ya. begini, bukan kita menolak. Oke, ya. Kita mengikuti arahan Pak Gubernur maunya seperti apa. Ayo kita ikutin gitu. Cuman jangan istilahnya secara spontan seperti ini, Pak. Kita Pak. bingung mau kemana dan Ya, mau Pak. bagaimana Ya. gitu. Pak, Abi mah nyariosnya tos. Abi sekemampuan Abi sadayana di dieunya. Abi mah tos ngausahakeun tempat. Ada enggak? Enggak ada yang nyarios. Ada enggak? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Sekarang Abi Jumatan, dia terus ngadangu ya. Ti Bapak Ibu sadayana. Ayeuna keluar eta angka. Hari Rabu jam 10 bade kumaha deui, mangga. Mangga. Abi kedah kumaha deui, Pak. Ieu abdi teh ngabelaan. Abdi ge sami gaduh putra gede naon di dieu ge sami. Abdi ge san Bapak Ibu hungkul. Tah engke di Jumat mah teh aya naon. Duge ngantosan. Tah eta nu nyariosna, tah abdi mung tiasa sakitu. Ieu situs mah lain jelema naon, geus abdi mah tiasa kitu hungkul. Sakamampuan abdi. Akang pilih tiasa bagi ka Pak Gubernur, bagi ka mana mah. Kemampuan abdi enak dulu itu abdi teh eta bukti abdi teh nyaah ya tah kondisinya seperti itu ya abdi mah isina pancana ya iya abdi mah jagung.
baik teman-teman, setelah proses negosiasi ini ada warga yang pingsan. Teman-teman, jadi tepat di depan saya ya, bangunan pertama yang dibongkar di perbatasan Bandung Subang ya. Ini warungnya Pak Ujang. Nah, tadi di video sebelumnya ini masih cuman tadi pas proses pembongkarannya belum sempat sama saya tadi, karena saya istirahat dulu ya tadi, ngopi dulu sebentar. Ternyata pas datang lagi ke sini, bangunan yang kalian lihat di depan saya ini sudah dibongkar. Nah, seperti itu ya. Mungkin tadi itu pemiliknya, si ibu yang tadi tuh pingsan di sebelah sana ya. Tuh teman-teman. Baik-baik Pak. Pak, hati-hati provokasi. Masih diri saya. Iya, betul. Masih diri saya, Pak. Ngobrol dengan pemilik stadion itu, yang lain mundur. Yang punya satu, yang punya yang mana yang punya. Baik aja. Teman-teman, ini adalah proses pembongkaran untuk saluran drainasenya dulu ya.
di pinggiran Jalan Raya Subang, perbatasan Bandung dan Subang. Nih, alat berat sudah dikerahkan oleh Pemprov Jabar. Seperti yang kalian lihat. Proses pembongkarannya ya teman-teman. Pertama-tama membongkar dulu saluran drainase untuk airnya teman-teman, karena untuk bangunannya masih terjalin alot ya dengan masyarakat. Masyarakat pun sudah mengosongkan warung-warungnya, isi warungnya ya. Bangunan yang teteh, ini yang teteh. Bukan di bawah, oh di bawah sama ya, pasti bakal. Dari jauh-jauh hari kita udah minta baik-baik audiensi, jangan ada bongkar-bongkar sebelum ada kejelasan yang jelas, sejelas-jelasnya, yang adil seadil-adilnya. Ya. Kenapa jadinya kayak gini? Tiba-tiba ini gak ada pemberitahuan sama sekali. Hari ini nggak ada pemberitahuan sama sekali ya. Tiba-tiba kayak gini. Gak ada waktu. Gak ada jeda, gak ada jeda. Sabar ya Teh ya, semoga dapat ganti. Enggak. Gantinya yang lebih. Kenapa gak ada pemberitahuan? Janjinya kapan ternyata? Waktu itu audiensi di desa. Ya. Bukan audiensi sih, intimidasi lebih ke intinya. Katanya nanti dikabarin lagi secepatnya. Kabarnya ini? Kabarnya kayak gini, gak ada pemberitahuan secara surat menyurat lagi. Katanya sudah ada pemberitahuan surat sampai 3 kali, betul? Sudah sampai 3 kali, tapi ketika waktu audiensi karena belum sepakat antara pedagang dan PT, belum ada kejelasan. Tapi kenapa sekarang tiba-tiba kayak gini? Kita udah berapa tahun ini? Dari tahun 17
74 warung saya dari tahun 74 sudah ada surat izinnya juga. Yang stamplat itu sejarah bagi Ciatem. Tapi kenapa sih gak ada? Aduh ya Allah. Tahu Agustus merdeka? Bukan merdeka. Bulan ini kita bukan merdeka. Enggak. Kita gak ada merdeka. Bingung. Sabar Teteh ya. Harus tinggal. Ya gimana dah lawan negara. Iya susah. Yang banyak uang. Gak ada gimana ya. Ternyata benar harus banyak uang. Di dunia ini jangan miskin. Harus kerja keras biar banyak uang deh ya. Jangan miskin. Nanti ditindas sama negara. Sabar Teteh. Ya. Insya Allah sabar. Karena doa orang sabar akan didengar. Closing statementnya apa nih yang mau disampaikan? Pesan dari lubuk hati Teteh yang terdalam nih. Ya intinya para pemerintah tolonglah pakai hati nuraninya tolong dipakai, lihat rakyat kecil. Ini Agustus kita mau merayakan kemerdekaan tapi kayaknya bukan bendera merah putih yang kita kibarkan, tapi One Piece yang kita kibarkan. Bukan bendera merah putih, bukan. Kalau kayak gini caranya. Udah. Terima kasih Teh. Nuhun ya Teh, sabar ya. Sabar Teh. Mudah-mudahan dapat gantinya yang lebih baik Teh ya. Amin. Baik teman-teman, pemilik bangunan merasakan kesedihannya ya, karena mereka mau tinggal di mana lagi. Ya kita cukup mendoakan beliau-beliau yang tinggal di sini dapat ya Halo ya dia. Keren. Apa? Itu lagi apa? YouTube? Ya? Itu YouTube, TikTok. YouTube.